Ya, selamat pagi menjelang siang Sobat Terkasih dimanapun berada. Anda masih setia bersama kami di 94,3 FM, di 846 AM, ataupun Anda yang di www.jogjastreamers.com. Kami hadir menyapa Anda Sobat Terkasih di kesempatan pagi hari ini dalam doa mujizat pendewasaan ya, bersama Bapak Evangelis Asen Suhendra yang siap menyapa Anda untuk kesempatan hari ini, Rabu 18 Mei 2016. Yang pasti beliau nanti akan melayani Anda sampai kelar di jam 12 siang. Untuk Anda Sobat Terkasih yang nanti ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui phone di 735-792 ya. Yang pasti untuk Anda kami menyapa di kesempatan pagi hari ini untuk Anda yang terus bergulir dengan waktu, kesibukan, dan memang sudah menjadi kewajiban Anda dan rutinitas Anda. Silakan nanti hadir ya, ajak seluruh anggota keluarga Anda dalam persekutuan doa mujizat pendewasaan ini. Baik Sobat Terkasih, seperti biasa sebelum Pak Hasan memberikan firman Tuhannya untuk kita di pagi ini, saya sapa dulu nih Pak Hasan. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Mayu, kabarnya luar biasa, penuh sukacita. Iya, dan pendengar sekaligus Pak disapa nih untuk pagi ini. Iya, para pengubah kehidupan, selamat pagi. Senang kembali bisa menemani dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan seperti biasa ya Pak Asen akan memberikan firman Tuhannya untuk pagi ini. Boleh kita simak, renungkan bersama untuk hari ini. Dan nanti juga Pak Asen akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin berinteraksi untuk berkonsultasi di pagi ini. Dan baik Pak Asen, langsung saja untuk firman Tuhan pagi ini. Baik, para pengubah kehidupan, ya senang sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, men-share, ya membagikan kebenaran yang akan menyegarkan, kebenaran yang akan membuat hidup kita kembali diluruskan ke arah yang benar, kebenaran yang membuat kita kembali mendapatkan kekuatan, pengharapan. Ya, kita lihat sekarang ya bahwa kalau kita perhatikan ya keadaan dunia memang tidak semakin baik ya. Musim-musim kepada cuaca ekstrim ya, secara kalau kita lihat secara iklim pun begitu mengalami perubahan ya, ada pemanasan global. Kemudian beberapa minggu ini kita mendengar banyak pesawat yang mengalami turbulensi yang demikian hebatnya ya, sehingga banyak penumpang luka-luka. Dan ketika saya baca juga di website itu, di beberapa website dikatakan karena adanya global warming ini ya, bahwa turbulensi ketika kita naik pesawat itu akan menjadi lebih sering lagi. Ya, lebih sering lagi. Nah, kita tahu baru minggu kemarin itu ya terjadi dua kali dua pesawat yang mengalami turbulensi sehingga penerbangannya menjadi kacau ya, banyak puluhan penumpang itu mengalami luka-luka. Jadi kalau kita perhatikan ya, tidak menjadi semakin baik. Jadi kalau zaman dulu kita tidak pernah mendengarkan di Indonesia penerbangan mengalami turbulensi sekian hebat sehingga banyak penumpang luka-luka. Tetapi minggu lalu kita mendengar bahwa itu sudah dua penerbangan yang mengalami kejadian yang sangat parah. Ya, kalau kita lihat sekarang ya, dari secara iklim saja mengalami banyak perubahan ya. Kemudian juga kita lihat di banyak bagian dunia itu mengalami banjir luar biasa, tapi di banyak bagian dunia mengalami kekeringan luar biasa. Ya, ada saatnya begitu luar biasa kering, ada saatnya ketika diberikan banjir bandang yang luar biasa, tidak semakin baik. Ya, kemudian kita mendengar keadaan masalah keamanan, ya, kita mendengar masalah kesehatan, ya, adanya penyakit baru virus Zika dan lain-lain, itu menjadi semakin ruwet, ya, menjadi semakin tidak nyaman. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Mungkin kita bilang, oh saya berlindung kepada Tuhan, saya percaya. Ya, seringkali kita seperti itu. Tetapi apakah kepercayaan kita itu hanya percaya kepada perlindungannya? Apakah kepercayaan kita hanya percaya kepada keluputan yang akan Dia berikan, kepercaya kepada kuasanya untuk melepaskan kita? Atau percayanya kita juga bahwa kita percaya Tuhan sanggup membentuk kita, memproses kita, menjadikan kita seperti yang Dia mau? Nah, seringkali kepercayaan kita hanya berupa satu sisi mata uang saja. Dan kita tahu kalau mata uang itu, katakan kita bawa 10 ribuan, hanya satu sisi yang ada gambar, sisi belakangnya kosong, pasti tidak akan diterima, pasti itu uang palsu yang tidak akan berlaku. Berarti kalau kita beriman pun ya, kita tidak bisa boleh hanya percaya bahwa ya Tuhan masih luputkan saya, Tuhan sanggup, Tuhan bisa ya. Tetapi kalau kita perhatikan, apakah percaya kita hanya bersifat untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, atau percaya kita bersifat melakukan sesuatu, memberikan sesuatu kepada Tuhan?
Nah, seringkali kepercayaan orang percaya sebagai orang Kristen itu lebih banyak hanya percaya dia akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bukan dia percaya bahwa dia bisa memberikan sesuatu, memberikan ketaatannya, ketekunannya, kesungguhannya, hidupnya yang benar kepada Tuhan. Jadi pada kesempatan ya di sesi kali ini kita akan belajar satu ayat daripada kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasal 3 ayat ke-11. Satu ayat saja yang akan kita perhatikan pada pagi hari ini. Demikian bunyinya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kalau kita perhatikan ayat ini, ya kalau kita renungkan dari sudut manusianya kita, pasti banyak di antara kita ketika baca mungkin merasa, ini salah tulis. Ini firman Tuhan terlalu berlebih-lebihan. Ini mungkin firman yang ditulis dengan gaya bahasa hiperbolisme, gaya bahasa yang melebih-lebihkan. Tidak ada seorang pun mencari Allah. Padahal kita tahu ketika kita pergi ibadah, kita pergi gereja hari Minggu, itu kan kita mencari Tuhan. Kemudian kita hadir mungkin di dalam acara sel group ya di lingkungan kita, hadir di dalam mesbah keluarga ya. Itu kan kita senang mencari Tuhan. Kan begitu kita akan beranggapan, begitu mungkin persepsi kita tentang mencari Tuhan. Tetapi ayat ini dengan jelas dan gamblang, dengan terbuka, tegas mengatakan, tidak seorang pun berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Berarti kalau kita perhatikan, ya, adanya akal budi di dalam seseorang akan menentukan bagaimana dia mencari Tuhan. Semakin dia berakal budi, maka semakin dia akan mencari Tuhan. Semakin dia bodoh, semakin dia bego, katakan mungkin dalam bahasa yang populer sehari-harinya, dia tidak akan mencari Allah. Kan begitu dilihat, coba kita perhatikan. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Berarti kalau kata dua tidak ini kita hilangkan, katakan berarti apa? Ya. Akan banyak orang mencari Allah dan banyak orang berakal budi dan banyak orang mencari Allah. Tetapi yang terjadi kalau kita perhatikan, tidak ada seorang pun berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, kalau kita perhatikan, ya seperti tadi kalau kita dengar bersama, mungkin kita pikir, ya saya pergi gereja Pak, saya kan cari Tuhan, saya berdoa tiap pagi Pak, tiap malam saya berdoa, itu kan saya mencari Tuhan. Ya, tapi kalau kita perhatikan sekarang, ya. Sejak daripada ketika kita baca di kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu kan belum ada ajaran agama, belum ada liturgi ibadah, belum ada tata cara ibadah. Yang ada Adam dan Hawa ditaruh di taman, kemudian mereka bergaul dengan Tuhan. Kemudian dalam pergaulan itu untuk hidup mereka sehari-hari, Tuhan itu memberikan aturannya bahwa segala buah di taman itu mereka boleh makan, tetapi ada satu yang tidak boleh dimakan. Kan begitu, dan tidak ada aturan yang lain lagi. Yang ada cuma yang boleh dimakan dan yang tidak. Kan begitu intinya, tidak ada lagi aturan, ya kita harus misalnya seperti orang Yahudi berdoa 3 kali sehari. Itu tidak ada. Ya, yang ada cuma apa? Pergaulan dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, yang ada cuma mengerjakan kerjaan yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, dikatakan apa? Mereka harus memelihara taman itu, kemudian Tuhan berikan mereka tugas memberikan nama segala macam hewan. Terus kalau mereka butuh makanan, semua sudah disediakan, tinggal mengambil segala macam buah-buahan yang sudah ada. Ya, dan di sana juga dikatakan mereka tidak perlu membunuh. Iya kan? Tidak ada dikatakan ini ada kelinci yang jinak, kau ambil kau potong, tidak. Mereka hanya boleh makan semua yang disediakan oleh Tuhan tanpa melakukan seperti sekarang potong ayam lah, potong sapi lah, potong kerbau lah dan segala macam. Ya, nah kalau kita lihat sekarang, ya, kemudian sesudah mereka jatuh dalam dosa, ya, apa yang terjadi? Kedua anak mereka mulai melakukan ibadah, dan kita tidak tahu sama sekali. Ya, saya baca banyak buku dari mana asalnya keinginan mereka untuk mempersembahkan hasil daripada pekerjaan mereka. Ya, Kain dan Habel, ya kan? Habel mempersembahkan kambing domba karena dia seorang peternak, kemudian Kain mempersembahkan hasil daripada tanahnya karena dia seorang petani. Kita tidak tahu bagaimana tiba-tiba mereka itu ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan Alkitab tidak memberikan penjelasan apakah Tuhan kemudian berkata-kata karena kamu sudah jatuh dalam dosa, sekarang hubungan kita sudah rusak, maka kamu hanya bisa datang kepadaku dalam bentuk ibadah, bukan lagi dalam bentuk bergaul dengan aku, berbicara dengan aku, tapi hanya berupa ibadah. Dan ibadah itu harus berupa hasil pekerjaanmu, yaitu kalau petani persembahkan hasil pertanian, kalau peternak persembahkan hasil peternakan. Kita tidak mendapatkan penjelasannya.
Ya, mungkin banyak penafsiran ya. Kita lebih baik menghindari banyak penafsiran karena sesuatu yang ditafsirkan itu belum tentu tepat. Sesuatu yang ditafsirkan itu bukanlah sebuah kebenaran mutlak yang bersifat sebuah aksioma, kebenaran yang tidak bisa dipertanyakan lagi, kebenaran yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Ya, tetapi yang luar biasa kalau kita perhatikan sekarang, anggaplah seperti ini, anggaplah ya. Sesudah mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, mungkin ya papa mamanya, ya kan, si Adam dan Hawa cerita, dulu sebenarnya papa mama ini tinggal di Taman Eden, ya, tamannya begini, gini, terus kami salah, kami makan yang dilarang Tuhan, terus kami diusir. Mungkin mereka bercerita seperti itu, misalnya seperti katakanlah orang Indonesia yang pernah kemudian tinggal di luar negeri, ya, kemudian beranak cucu di sana, mungkin dia cerita, oh dulu papa ini berasal dari Solo, mungkin mama dari mana, ya kan mungkin cerita kenangan masa lalu, mungkin, ya, kita tidak tahu. Wah, kemudian timbullah keinginan daripada kedua anak ini untuk mengenal pribadi Tuhan, kan, timbullah keinginan daripada si anak untuk gimana sih kok kota tempat lahir papa saya, mungkin dia kepingin ke situ, ya seperti itulah katakan, ya, kemudian mereka mengadakan ibadah. Ya, itu mengadakan pengorbanan. Mereka mengadakan pengorbanan. Kita perhatikan di sini mereka mengadakan pengorbanan apa? Ya apa yang ada pada mereka. Bukan apa yang dipaksa-paksakan untuk diadakan, apa yang dipaksa-paksakan untuk ada. Ini yang kita harus perhatikan. Sehingga kalau kita lihat, ya Habel karena dia seorang peternak, ya dia persembahkan yang ada, yaitu ternak. Kemudian si Kain seorang petani, ya dia persembahkan hasil tanah karena dia seorang petani. Ya mungkin kalau ada anak ketiga katakan yang seorang ini seorang yang nelayan, mungkin dia mempersembahkan ikan, kita tidak tahu kan. Jadi kita lihat sekarang yang mereka persembahkan adalah apa yang ada pada mereka, yang mereka persembahkan apa yang merupakan pekerjaan, hasil pekerjaan mereka. Dan kemudian kalau kita lihat sesudah mereka persembahkan, yang terjadi adalah Tuhan ada menerima dan menolak. Kita harus mengerti ini, Tuhan menerima, tak ada yang dia terima, yaitu persembahannya si Habel, tetapi persembahannya Kain dia tolak. Kemudian yang terjadi adalah Kain menjadi sangat marah, kemudian Kain menjadi tidak sejahtera, kemudian Kain mengambil langkah ekstrim untuk membunuh. Ya, dan itu saudaranya sendiri yang dia bunuh. Bukan orang lain, bukan musuhnya, bukan saingannya dalam usaha, bukan kompetitornya di dalam pertanian. Itu saudaranya. Yang kalau kita perhatikan, ya, sebenarnya kan kalau Kain bosan makan, katakanlah ya, bosan makan hasil tanah pertanian, dia bisa mungkin barter dengan saudaranya, dengan adiknya, dengan kambing domba. Dia mungkin bosan makan sayur-sayuran, makan biji-bijian polowijo, dia bisa mungkin makan kambing domba, daging kambing domba dengan bertukar barter. Tetapi tidak, kita perhatikan, dia mengambil keputusan untuk membunuh. Nah, berarti apa kita perhatikan ya? Sekalipun kita sebagai orang Kristen kita beribadah. Tetapi Tuhan juga bisa ada yang menerima ibadah, ada yang tidak, sekalipun itu kita beribadah. Ada ibadah yang diterima, ada ibadah yang tidak diterima. Itu jelas sekali. Ya, kalau kita perhatikan apa? Ketika dia punya persembahan tidak diterima, ya, Kain menjadi marah. Iya. Kain menjadi marah. Kita perhatikan karena Tuhan memperlakukan adiknya lebih. Dia merasa dia tidak diperlakukan layak. Dia merasa dia tidak diperlakukan sejajar dengan adiknya. Padahal kan sama-sama mengantarkan persembahan dari hasil apa yang mereka kerjakan. Berarti di sini kita mau belajar sebagai orang Kristen. Ya, yang pertama, sekalipun kita mengaku diri kita beribadah, mungkin kita juga beribadah memberikan persembahan pujian, persembahan ucapan syukur, bahkan persembahan uang, mungkin dalam bentuk bermacam-macam persembahan seperti yang sekarang ini lagi sangat populer diajarkan, ya, yang tidak dipraktekkan di gereja Perjanjian Baru sejak zaman Tuhan Yesus sampai zaman Rasul Petrus, Rasul Paulus dan generasi kita kemudian praktekkan lagi persembahan bungaran, buah sulung lah, persembahan awal tahun, persembahan ucapan syukur dan segala macam yang tidak ada doktrinnya di Perjanjian Baru itu. Ya, mungkin seperti itu, katakanlah seperti itu. Dan kemudian kita lihat, kita merasa dengan kita melakukan sesuatu, kita datang ibadah, memberikan waktu untuk Tuhan, kita memberikan telinga untuk dengar firman Tuhan, kita memberikan hasil kerja kita, penghasilan kita sebagian untuk Tuhan. Kita merasa mungkin kita pasti diterima Tuhan, pasti Tuhan berkenan. Ternyata tidak. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, ketika Kain punya persembahan tidak diterima Tuhan, dia marah. Berarti apa? Kita ini orang Kristen seringkali beribadah tanpa pernah bisa membuang sikap memaksa Tuhan.
Alias, saya sudah berdoa Tuhan, saya sudah taat Tuhan, saya sudah bertobat Tuhan, saya sudah meninggalkan penyembahan berhala Tuhan, saya sudah buang jimat-jimat Tuhan. Terus sekarang Tuhan harus jawab saya, kehidupan saya harus baik, terus beruang saya harus banyak. Ya, sekalipun Kain memberikan persembahan kepada Tuhan, sekalipun Kain bersifat beribadah kepada Tuhan, tetapi sifatnya suka memaksa. Bahkan Tuhan pun dia paksa. Kita perhatikan, lah kalau tidak diterima ya sudah toh, selesai kan? Berarti mungkin perbaiki diri, mungkin ada yang tidak berkenan toh, bukan terus marah. Kita perhatikan. Ya, jadi banyak orang Kristen ini beribadah, tetapi mereka bersifat memaksa Tuhan. Datang ibadah dengan merasa dengan sudah memberikan sesuatu buat Tuhan, terus dia berhak maksa Tuhan. Dia berhak, ya, dan dia merasa Tuhan akan menuruti seperti yang dia mau. Ini yang bermasalah buat orang percaya. Kita lihat. Ya, yang terjadi kemudian di situ firman Tuhan katakan dengan jelas, ya. Kemudian marah. Kemudian apa? Kan dia lihat saudaranya diterima persembahannya. Yang kedua, banyak orang beribadah, tapi sifat iri hatinya nggak dibuang. Ya kan? Memang tidak bisa dipungkiri ketika kita beribadah, kadang kita melihat, oh teman segereja saya bisa lebih diberkati, rumah tangganya kok lebih rukun, anak-anaknya kok sekolahnya lebih rajin. Mungkin sementara di keluarga yang melihat ini merasa, anak-anak saya malas sekolahnya, di rumah tangga selalu ribut, dan lain-lain. Mungkin kemudian apa? Timbul rasa iri kan, timbul rasa sepertinya, kok nggak adil ya Tuhan itu. Katanya Tuhan itu adil, tapi buktinya dia tidak membuat semua orang sama rata sama rasa. Ya, ini yang kita mau perhatikan. Jadi yang pertama, ya, ibadah yang bersifat memaksa. Saya sudah berdoa, Pak. Mana jawaban? Loh, itu kan maksa. Ya, karepe Tuhan mau jawab. Loh, kita berdoa itu bukan karena kita berdoa supaya kita menjadi hamba Tuhan yang taat. Bukan berdoa supaya menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tapi kita berdoa supaya Tuhan membuat segala-galanya jadi baik. Kan itu masalahnya. Jadi kita merasa kita sudah berdoa dan Tuhan harus jawab. Padahal doa kita itu tidak memberikan apapun buat Tuhan, hanya memberikan perintah kepada Tuhan. Jadi kita bisa mengerti di sini. Yang kedua, satu kekerasan, ya suka memaksa. Yang kedua, sikap iri hati. Mungkin kita menjadi rajin gereja karena kita lihat, waduh itu ada satu, suka menabur, dulunya kere, ya rumahnya maaf kata, ya itu bocor di mana-mana. Sekarang dia rajin ibadah. Waduh diberkati Tuhan. Mobilnya baru, rumahnya mewah. Kemudian apa? Kita mau juga rajin ibadah. Kita termotivasi ibadah. Ini juga berbahaya. Ya, yang kedua dari iri hati. Ketiga dari motivasi yang salah. Ya, banyak orang Kristen itu ibadah dengan motivasi yang salah. Banyak hamba Tuhan mengajar juga kalau kau beri maka kau akan diberi dengan cara mengartikan salah. Berarti apa? Kalau orang kaya dia bisa banyak memberi, maka dia akan diperkaya. Kalau orang miskin karena dia hanya sedikit kemampuannya memberi, maka dia tetap akan miskin. Kan begitu intinya. Dan itu kan jadi pengajaran yang sesat dan tidak benar. Memang Alkitab katakan, kalau kita tidak menabur, kita tidak akan menuai. Betul kata firman Tuhan. Tetapi terlalu banyak ayat tidak bicara tentang menabur uang. Terlalu banyak ayat tidak bicara tentang persembahan uang, materi. Tetapi ayat banyak bicara tentang mempersembahkan hidup ini. Kitab Ibrani katakan, persembahkanlah hidupmu. Ya, zaman sekarang kita hanya ditekankan persembahkan uang, materi. Mungkin kendaraan, sepeda motor, rumah. Seakan-akan untuk Tuhan. Tetapi sampai hari ini, saya jadi hamba Tuhan tidak pernah melihat, menyaksikan dengan mata saya bahwa Tuhan mengutus malaikat untuk mengambil motor kita, rumah kita, dan lain-lain, dan memindahkannya ke surga. Tidak ada. Ya, jadi para pengubah kehidupan. Kalau kita perhatikan. Yang ketiga, motivasi kita. Ya kan? Kita harus benar-benar menjaga motivasi kita ibadah itu supaya benar. Ya, jadi kalau kita lihat betapa parahnya ketika Kain cara ibadahnya Kain, motivasinya Kain, sifatnya Kain. Ya kan? Kemudian kalau kita perhatikan lagi. Ya, sekalipun dia ditegur, ya. Tuhan menegur dia kalau engkau berbuat baik. Bukan, ya kenapa engkau tidak bisa berbuat baik? Kenapa hatimu muram? Dia ditegur. Tetapi dia tidak pernah mengubah pendiriannya. Dia tidak pernah merubah hatinya lewat teguran itu. Dia tetap mengeraskan hatinya dan menetapkan hati yang lebih berketetapan, lebih bertekad untuk membunuh adiknya. Jadi yang kemudian yang kita pelajari dari yang keempat. Ya.
Janganlah kita beribadah dengan kekerasan hati. Janganlah kita beribadah sebagai orang-orang yang tidak bisa ditegur, sebagai orang-orang yang nggak bisa diarahkan, nggak bisa diajar, nggak bisa diperbaiki. Ya, kita lihat apa yang terjadi dalam hidup Kain kan, dia kan ditegur Tuhan. Ya, ketika hatinya muram, dia mulai ada perasaan iri, dengki kepada saudaranya. Tuhan tegur dia. Jadi apa? Ibadah itu mesti juga bicara tentang kelembutan hati. Sering kita nyanyi, Tuhan lembutkan hatiku. Ya, kita tahu pengajaran Kristus bahwa benih itu harus jatuh di tanah yang subur. Tetapi seringkali supaya tanah itu menjadi subur, batu-batunya harus dibuang, semak-semaknya harus disingkirkan. Ya kan? Dan apa Alkitab bilang yang selanjutnya juga, kita jangan menjadi seperti tanah yang di tepi jalan, tetapi menjadi tanah ladang. Ya kan? Ini yang jadi masalah. Kita tidak menjadi ladang yang akan dikerjakan, diairi, yang dibajak. Tapi kita menjadi tanah di tepi jalan. Ya, kemudian kita tidak menjadi tanah yang dibersihkan semak durinya. Ya, kebencian, kemarahan, dendam, sifat-sifat buruk yang menjadi duri-duri yang setiap orang mendekat akan dilukai. Setiap orang yang kenal akan disakiti. Setiap orang yang mungkin kita jadikan teman bisnis akan ditipu. Dan lain-lain itu semak durinya. Kemudian baru kita menjadi tanah yang subur, diairi oleh firman. Tetapi kita lihat, ibadahnya Kain, dia ditegur pun dia tetap keras hati. Ya, zaman sekarang kalau kita lihat jarang sekali ada firman pengajaran. Ya, persis terjadi waktu seperti zamannya Imam Eli. Ya, penglihatan sangat jarang. Ya, kemudian pernyataan Tuhan sangat jarang. Ya, dan yang terjadi waktu itu di bawah kepemimpinan Eli adalah sistem keagamaan yang dikorupsi. Yang dikorupsi bagaimana? Kita lihat anak-anak Eli, Hofni dan Pinehas itu. Ya. Mereka itu mendahulukan dirinya sendiri daripada mendahulukan Tuhan. Setiap orang mau memberikan persembahan untuk Tuhan yang diatur sesuai hukum Taurat, dia katakan apa? Aku minta lebih dulu, aku ambil bagianku lebih dulu. Padahal ada aturannya dikatakan di firman Tuhan. Sesudah persembahan itu diberikan, barulah mereka menerima bagiannya mereka. Sesudah diberikan ke Tuhan dulu. Tetapi Hofni Pinehas tidak mau, kami dulu. Nah, zaman sekarang kita banyak melihat pelayanan yang kami dulu. Tuhan nomor 3, nomor 4. Yang penting kami. Contohnya, mungkin di satu jemaat Tuhan ingin menegur dengan keras. Mungkin di satu jemaat Tuhan ingin membersihkan dosa, perjinahan lah, percabulan, perselingkuhan. Ya. Tapi pendetanya bilang, waduh ini tempat sudah besar. Kalau saya khotbah begitu-gitu terus nanti banyak jemaat tidak senang. Mereka akan tinggalkan saya. Saya tidak mau kalau jemaat semakin berkurang. Saya cuma mau semakin bertambah. Terserah Tuhan itu tambah berkenan atau semakin berkurang berkenannya sama saya. Tidak penting. Yang penting jemaat saya terus bertambah. Maka mereka seperti Hofni dan Pinehas yang mengutamakan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, perutnya sendiri daripada Tuhan. Ya, dan itu yang kemudian terjadi kita tahu. Ya, kemudian apa? Tuhan mengangkat Samuel. Tuhan mengangkat Samuel. Tuhan bicara kepada Samuel ketika dia tidur di bait suci. Ya kan? Ketika dia tidur Tuhan memanggil dia. Kita bayangkan Imam Eli yang adalah imam besar bangsa Israel zaman itu tidak pernah dipanggil Tuhan, mendengarkan Tuhan. Ya kan, dia hanya melakukan ibadah ritual, liturgi agamawi. Tetapi seorang anak muda ini, yang nama Samuel dipanggil Tuhan. Tuhan bicara kepada dia dan Alkitab katakan, maka tersebarlah sampai Dan dan Berseba bahwa Samuel itu adalah Nabi Tuhan. Berarti ada firman Tuhan di mulut dia, ada kebenaran Tuhan di mulut dia. Bukan cuman teori-teori agamawi di mulut dia, penafsiran agamawi di mulut dia. Jadi kalau kita perhatikan para pengubah kehidupan, ya, tidak semua ibadah kita diterima oleh Tuhan. Kita lihat yang pertama tadi, ya kan? Kain kenapa? Ya, ibadahnya maksa Tuhan. Saya sudah sekian tahun taat, saya sudah memberi banyak, mana pengembalian? Itu maksa. Nah, Tuhan punya waktunya sendiri, Tuhan punya rencananya sendiri. Jangan main sogok-sogok, ya, kasih macam-macam supaya Tuhan merubah rencananya, pendiriannya, dan pengajarannya. Tidak akan. Tuhan nggak akan makan sogokan manusia. Kemudian kita lihat, ya, jangan ibadah dengan sikap iri. Jangan ibadah juga dengan motivasi yang salah.
Kemudian jangan ibadah dengan kekerasan hati, tidak mau ditegur, tidak mau berubah. Malah semakin ibadah semakin bertekad untuk berbuat jahat. Itu kan kata firman Tuhan. Kita lihat kan sendiri kan. Ketika Kain ditegur Tuhan pun dia tetap bertekad, adekku harus aku bunuh. Kita bisa lihat ya, ibadah tidak mendatangkan kebaikan. Ya, ibadah tidak mendatangkan keuntungan, tetapi ibadah mendatangkan malapetaka buat orang lain dan yang beribadah. Sesudah dia mengadakan memberikan persembahan, Tuhan tidak terima, dia menjadi semakin jahat. Dia menjadi semakin kejam, dia menjadi semakin tidak bisa ditegur, dia menjadi semakin bertekad untuk hidup melakukan dosa dan dosa. Jadi, kalau zaman sekarang kita lihat misalnya orang Kristen yang pergi gereja hari Minggu, tepuk tangan muji Tuhan, tapi di rumah tepuk-tepuk pipi istri dengan suara keplak-keplok misalnya, ya apa bedanya dengan Kain? Dia tetap mengeraskan hati, tidak mau ditegur dan berubah kan? Motivasi ibadahnya cuman, ya saya Kristen, jadi hari Minggu harus saya ibadah. Seperti itu. Jadi para pengubah kehidupan kita mau lihat, ya Tuhan menginginkan orang itu ibadah yang benar. Tuhan menginginkan orang ibadah dengan motivasi yang benar. Tuhan menginginkan orang ibadah dengan sikap hati yang benar. Dengan suasana hati yang benar. Dengan tingkat kelembutan hati yang baik. Bukan sekedar ritual. Bukan sekedar mengulang-ulang doa. Misalnya, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Kita hafal semua doa itu. Ya, tetapi prakteknya bagaimana? Kalau sekedar menghafal begitu mudahnya. Tetapi kan apa yang kita katakan itu harus kalau Alkitab katakan dijadikan daging. Jadikan apa? Perbuatan kita sehari-hari. Bukan kita hafal kemudian kita merasa Tuhan akan menjawabnya. Ya, ingat di sini kalau kita perhatikan, ya, jelas sudah kan motivasi maksa. Ayo Tuhan, saya ini punya modal cuma segini. Katanya ada yang khotbah kalau saya kasih nanti dikembalikan 100 kali lipat. Lah kalau sekarang kan bunga bank rendah. Kalau dikembalikan Tuhan 100 kali lipat kan wah tinggi sekali. Ayo nih tak kasih sudah nanti Tuhan ganti 100 kali lipat. Kemudian kita nunggu dan kemudian marah. Kok belum waktunya diganti. Kok sampai sekarang belum ada tanda-tanda diganti Tuhan. Kita bersifat ibadah yang memaksa. Dan ketika kita bersifat memaksa, kita akan mencelakakan orang lain. Ya contohnya. Si istri bilang, Pak, ayo Pak, kamu ya rajin ke gereja ya baik, tapi ayo kerja yang sungguh-sungguh Pak, gaji tidak cukup segini Pak. Terus dipaksa-paksa, nah kita lihat, itu akan merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang yang dia paksa. Atau seorang, katakanlah orang tua, ayo nak, dulu Bapak ndak bisa sekolah dokter, ya IQ-nya Bapak rendah, dulu salah pilih jurusan IPS, ayo kamu sekarang sekolah dokter, padahal mungkin anaknya ndak suka pelajaran biologi. Lah kalau nggak suka pelajaran biologi, bagaimana jadi dokter? Ya kan? Tapi bapaknya bilang, ya jangan mengulangi sesalahnya papa. Loh, dia akan paksa. Pemaksaan tidak akan mendatangkan kebaikan buat yang diri yang memaksa dan orang yang dipaksa. Jadi, para pengubah kehidupan, mari kita sebagai orang yang beribadah mulai periksa diri. Kita sebagai orang yang beribadah, apa kita ini suka maksa Tuhan? Atau kita ini suka nurut Tuhan? Kalau kita maksa berarti Tuhan yang harus nurut kita kan? Kalau kita taat, kita yang menuruti mau Tuhan. Itu sama sekali dua sisi yang sama sekali berbeda. Nah, kita kembali ke ayat yang tadi kita baca, ya, firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kita tahu tadi, ya, tidak ada yang berakal budi dan tidak ada yang mencari Allah. Kalau kita lihat lagi, ya, kenapa di Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah? Padahal kan dalam ibadah kan orang mencari Allah namanya, ya kan? Mencari, datang untuk mendekat, datang untuk ibadah, datang untuk memberi persembahan. Tapi Alkitab dengan jelas katakan tidak ada seorang pun mencari Allah. Jelas kalimat ini, tidak diadu lagi, ya. Jadi apa maksudnya kalimat yang gamblang ekstrim seperti ini? Ya, mungkin ada yang mengatakan ini kalimat terlalu vulgar. Ini kitab suci tapi kalimatnya tegas-tegas, enggak lembut. Padahal Tuhan itu katakanlah lemah lembut. Kenapa seperti ini kalimatnya? Nah, tapi kita mau lihat apa? Tidak seorang pun mencari Allah. Berarti kalau kita lihat kembali dalam kasusnya Kain dan Habel, ya kan? Yang dibutuhkan Kain apa? Rasa diterima, rasa diwongke, rasa dihargai oleh Tuhan. Kenapa? Lah aku udah antar persembahan, masa enggak disentuh-sentuh? Nah, sama misalnya katakan kita jadi tuan rumah, kemudian ada teman-teman datang ke rumah,
Ya kan? Kemudian kita suguhkan makanan dan minuman, tidak sedikit pun disentuh. Makanannya tidak ada yang diambil, kuenya nggak diambil, minumannya pun tidak disentuh. Ya, tentu saja itu paling tidak. Kenapa sih? Kok apa tidak enak? Apa ini kelasnya tidak yang mahal sekali maka dia tidak mau? Apa ini cuman karena minumannya seperti ini dia tidak mau? Biasanya suka minuman impor. Ya kan? Kita tidak akan merasa orang itu menghargai. Kita tidak akan merasa orang itu ngewongke kita. Nah, kita lihat di sini. Ya, Kain ingin diwongke, ya toh, ingin merasa dihargai, diajikno, ya toh, oleh Tuhan. Tetapi kita lihat, ya, Tuhan menghargakan orang yang menghargai dia. Ya kan, intinya Tuhan menghargakan orang yang menghargai dia. Kan jelas sekali dikatakan siapa yang menghargai Bapakku dihargai apa, siapa menghargai aku dihargai Bapakku. Jadi kalau kita lihat apa firman Tuhan, sering kita sudah beribadah, kita merasa doa kita belum didengar. Kita beribadah, kita merasa masalah kita belum dijawab. Terus kita beribadah, kita merasa kita sudah berseru, Tuhan itu kok seperti acuh. Kita tidak merasa Tuhan ngewongke kita. Ini kan masalahnya. Jadi banyak orang ibadah supaya diwongke Tuhan. Yang kedua, banyak orang ibadah supaya diwongke oleh manusia. Kenapa? Karena kita jujur saja. Manusia di dunia menghargakan posisi, menghargakan prestasi. Kalau dia lihat kita sebagai orang yang biasa, ya pakaiannya sederhana, ya semua yang dia pakai sederhana, tentu saja akan berbeda penghormatannya dengan kalau semua yang dia pakai barang mewah. Itu manusiawi sekali. Iya kan? Jadi jangan kita sebagai orang Kristen ini, saya sudah datang ke Tuhan, tapi kenapa ekonomi saya tidak naik-naik? Itu kan kita ingin diwongke oleh Tuhan. Ya, terus saya datang ke Tuhan, kenapa karir saya tetap mentok seperti ini? Kita ingin diwongke oleh orang lain. Jadi, kalau kita perhatikan, Kain kan seperti itu. Ketika mereka sama-sama mengantar persembahan, otomatis dia melihat persembahannya tidak diterima, adiknya juga tahu kan persembahannya tidak diterima. Tetapi tidak ada perkataan apapun yang dicatat oleh Alkitab tentang si Habel. Habel tidak bilang, makanya Kak, apalah dikasih nasihat lah. Habel tidak ngomong apapun, tidak memberi komentar apapun terhadap situasi yang dihadapi oleh Kain. Tetapi Kain yang memberikan respon berlebihan terhadap reaksi yang dialami. Jadi, umat Tuhan, para pengubah kehidupan, mungkin kita merasa Tuhan, kalau aku lebih kaya, aku lebih dihargai. Kalau karirku lebih naik, aku akan lebih diajikno orang. Kalau jabatanku lebih tinggi, ya orang akan lebih pandang aku. Seperti itu. Mungkin tidak banyak orang yang peduli atas hal-hal seperti itu. Saya sendiri orang yang nggak pedulian. Ya, orang itu mau pakai, katakan pakaian yang sederhana, yang maaf kata batik 10.000, 15.000, dengan batik yang harga 3 juta, buat saya tidak ada masalah. Kenapa? Yang kita lihat adalah orang ini punya karakter gimana. Orang ini punya sikap tingkah laku gimana. Orang ini punya budi pekerti gimana. Bukan pakaiannya yang kita nilai. Iya kan? Jadi kalau kita perhatikan di sini, janganlah kita terus-menerus menjadi orang yang egosentris. Ya. Jangan menjadi orang yang terus-menerus minder. Jangan jadi orang yang nanti orang anggap saya apa, pandangannya apa, pendapatnya apa. Tidak semua orang punya waktu, tidak semua orang kengangguran ngurusi kita, perhatikan kita. Jangan kita ini jadi orang yang kelewat GR, merasa diri terlalu jadi pusat perhatian orang. Nah, para pengubah kehidupan, kembali ke sini, tidak seorang pun mencari Allah. Jadi, kalau kita mau jujur, ya, sering kita cari Tuhan untuk apa? Kembali seperti Kain kok, pengakuan, penghargaan, penerimaan. Iya kan? Ini masalahnya orang Kristen. Makanya kita tidak mencari Tuhannya, tapi kita mencari apa yang kita bisa peroleh dari ibadah kepada Tuhan. Iya dah, itu yang kita cari saat-saat ini. Ya kan, contohnya, ya saya mencari kesembuhan Pak, saya mencari berkat Pak, saya mencari promosi Tuhan Pak, saya mencari kekayaan Tuhan, terobosan Tuhan dan lain-lain. Kita tidak mencari Tuhannya. Ya. Sejak pribadinya Tuhan, hatinya Tuhan kita tidak peduli. Yang kita cuma peduli, Tuhan tolong saya, buka jalan buat saya ingin naik pangkat, saya ingin mulai usaha, usaha saya mulai macet, Tuhan tolong kasih lancar lagi, kredit saya mulai macet, Tuhan tolong supaya usaha saya bisa bayar kredit dengan sampai lunas. Dan semuanya tidak berhubungan dengan hati Tuhan, perasaan Tuhan. Jadi umat Tuhan sekarang, apakah salah kalau Alkitab kemudian menuliskan tidak ada seorang pun mencari Allah?
Bukankah kita sering merasa, iya kalau kita lebih banyak beribadah, maka doa kita akan dijawab. Ya kalau kita banyak memberi, kita akan lebih banyak diberi. Ya kalau kita lebih banyak ibadah, Tuhan akan hindarkan dari ini itu. Itu sebenarnya kita mencari Tuhan, atau sebenarnya kita sedang mencari apa yang kita cari di dalam Tuhan. Itu kan sesuatu yang sama sekali berbeda. Ya, makanya kita sebagai orang Kristen, di zaman akhir ini kita harus menjadi lebih dewasa, lebih ngerti kehendak Tuhan, lebih ngerti maunya Tuhan. Karena kalau tidak, maaf kata. Ya, firman Tuhan katakan dengan jelas di situ ya, kalau kita baca ayat-ayat di atasnya dikatakan juga ya. Dikatakan sekalipun orang Ibrani itu punya kelebihan, banyak kelebihannya dikatakan di dalam firman Tuhan, tetapi ada ayat di bawahnya yang luar biasa. Dikatakan tidak seorang pun yang mencari Allah. Ya, walaupun mereka dikatakan sebagai orang yang dipilihannya Tuhan, umatnya Tuhan, dari mereka turun sekian banyak nabi, berpuluh-puluh nabi yang dicatat oleh Alkitab, tetapi kemudian dengan jelas Tuhan bilang, tidak seorang pun mencari Allah. Ya, dengan gamblang Rasul Paulus menulis tidak seorang, berarti apa? Walaupun mereka ini orang yang dicari oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, nenek moyang mereka lewat Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi kemudian respon mereka tidaklah mencari Tuhan. Buktinya gimana? Kita perhatikan. Ketika mereka dijajah di Mesir, ya mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka tidak berseru-seru kepada para Baal yang disembah orang Mesir kuno. Tidak. Ya kan, mereka tidak berseru kepada dewa Osiris, ya, dewa Ra dan lain-lain yang disembah orang Mesir kuno. Tidak. Mereka berseru kepada Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi kita lihat, apakah waktu mereka berseru mereka mencari Allah? Tidak. Mereka hanya mencari jalan keluar dari penjajahan Firaun. Yang mereka cari apa? Jalan keluar. Yang mereka inginkan kelegaan. Yang mereka harapkan lepas dari penjajahan. Kemudian sesudah mereka dibawa keluar oleh Tuhan karena mereka berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menjawab, yang memperhatikan masalah dan problem umatnya. Kemudian di padang gurun mereka terus memberontak. Padahal Tuhan akan membawa mereka ke sebuah negeri yang Tuhan tetapkan. Mereka memberontak. Ya sama dengan orang Israel. Orang saat ini kalau kita perhatikan orang-orang percaya, ya orang-orang Kristen saat ini. Kita berseru kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan untuk Tuhan tolong berkati, angkat, buka jalan, tambahi, macam-macam. Ya, mungkin itu saat Tuhan akan jawab kita. Ya, tapi kemudian Tuhan mau pimpin hidup kita supaya benar. Tuhan mau pimpin hidup kita supaya mencapai tujuan. Tapi banyak kita menolak. Karena kita hanya berhenti sampai kenyamanan. Kita hanya berhenti sampai level kelegaan. Kita hanya berhenti sampai di level masalah kita diselesaikan. Kita tidak mau terus berjalan. Makanya Alkitab jelas katakan apa? Jujur, tidak ada yang mencari Allah. Yang dicari apanya? Promosinya, berkatnya, duitnya, jalan keluarnya, kesembuhan. Tidak ada yang berhubungan dengan Tuhan. Yaitu hati dan pribadinya. Nah, para pengubah kehidupan, marilah sekarang, ya. Makanya acara ini disebut pengubah kehidupan. Ya, saya panggil sebagai pengubah kehidupan. Ini adalah mujizat pendewasaan. Ya, kenapa dulu namanya pendewasaan dan mujizat? Sekarang namanya mujizat pendewasaan ya karena levelnya berbeda. Kalau dulu, ya, orang untuk sungguh-sungguh sama Tuhan tuh butuh mujizat dulu. Ditolonglah, disembuhkanlah ekonominya, diberikan diberikan promosi, kelegaan, diberikan kelebihan. Ya, itu. Tapi tetap ada penekanan pendewasaan dan mujizat. Ya, kita mau didewasakan. Ketika kita mau didewasa, kita mengalami mujizat. Kalau sekarang berbeda. Penekanannya di mana? Yang disebut dengan mujizat pendewasaan. Jadi, kalau dulu, ya, itu dua hal yang terpisah. Sekarang menjadi ketika kita mujizat pendewasaan. Maksudnya ketika kita sudah menjadi dewasa, kita akan melihat mujizat demi mujizat. Pola pikir kita dirubah. Pengertian kita akan Tuhan dirubah. Motivasi ibadah kita dirubah. Kekerasan hati kita dirubah menjadi hati yang lembut. Itulah yang mujizat demi mujizat yang akan kita alami. Kalau yang dulu penekanannya ada kesembuhan, ada pertolongan. Kalau sekarang berbeda. Mujizat yang secara rohani yang terus-menerus yang kita alami. Tapi kita butuh uang. Semua orang, jangankan orang hidup, orang mati pun butuh uang. Karena orang mati nggak bisa dikuburkan begitu saja. Minimal dibungkus kain kafan. Iya kan? Terus apa? Ada kadang sewa ambulan. Itu semua bayar. Iya kan? Terus ada tamu-tamu yang datang. Minimal dikasih air minum gelas. Ya kan? Itu semua orang mati aja masih butuh uang.
Tetapi yang ditekankan kembali, mari kita lebih rohani. Karena kerohanian itu menentukan berkat jasmani. Tetapi berkat jasmani bisa membuat orang semakin tidak rohani. Tetapi orang yang semakin benar di mata Tuhan pasti semakin diberkati. Tapi orang yang sudah begitu banyak pegang berkat belum tentu semakin rohani. Jadi tidak bisa dibalik. Ya, jadi para pengubah kehidupan di akhir daripada pemberitaan firman Tuhan, mari kita beribadah tidak bersifat memaksa Tuhan. Kita beribadah tidak bersifat iri hati. Ya, kita beribadah tidak bersifat mengeraskan hati. Ya, kita beribadah tidak bersifat membanding-banding dengan orang lain. Mari kita beribadah yang benar. Mari cari Tuhan, bukan cari pengangkatan. Ya, diangkat lebih tinggi sehingga gajinya lebih besar, ya uangnya lebih banyak, rumahnya lebih bagus, mobilnya lebih bagus. Bukan itu tujuannya. Ya, sementara kan sekarang kita dengar khotbah itu saja di mimbar. Ya, kalau Alkitab dulu bilang kamu adalah garam dunia. Ya kan? Oh, itu kita orang percaya ini yang menggarami dunia, memberikan rasa kepada dunia, ya, bahwa rasa yang benar itu ini loh kehidupan rohani. Karena kita di dunia cuma sementara. Alkitab bilang umur kita sudah ditetapkan, ya. Firman Tuhan bilang kan kalau kita kuat ya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, tapi umur manusia sudah dibatasi 120-an tahun kan. Di kitab Kejadian. Itu cuma sekian tahun. Terus kita akan menghadapi kekal kepada kekal ketika kita hidup di dalam kerajaan surga. Jadi mari kita punya hati yang lembut. Dengar teguran Tuhan kita berubah. Dengar nasihat Tuhan kita lakukan. Kita terima. Bukan terus enggak mau. Pokok pendirian saya kayak gini. Sifat saya seperti ini. Pikiran saya seperti ini. Tidak bisa dirubah. Nah, itu ibadah yang tidak akan diterima oleh Tuhan. Sekalipun kita beribadah. Sebelum kita masuk sesi 2, kita akan mendengarkan pujian. Ya. Jadi saudara-saudara yang mau menelpon, tolong sekali lagi saya ingatkan, tidak menyebut nama. Ini yang pertama, baik nama pribadi, nama orang yang mau didoakan, atau nama orang yang membuat masalah dengan saudara, kemudian nama si gereja saudara, terus nama sinode saudara, apalagi nama kepercayaan lain. Ya, batasi diri hanya kepada masalah pribadi, tidak yang lain-lain. Ya, Tuhan memberkati kita semua lewat renungan yang singkat ini. Adonai
us here. We will triumph on every side, more than conquerors through the might of Adonai. Though the walls may stand before us, there must sin on every side. They come crashing down when we hear the sound of the name above all others. Yeshua HaMashiach, and before you're the mighty God. Jehovah Nissi, raise your banner higher. The rock of our salvation, the Messiah righteousness. Adonai, Yireh, my provider. El Shaddai, El Shaddai. So let the nations sing and praise Him, and Israel will say amen. Sing all you nations, hallelujah, and Israel will say amen. So let the nations sing and praise Him, and Israel will say amen. Sing all you nations, hallelujah, and Israel will say amen. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, blessed is the Lord. Blessed is the tiga FM Immanuel Peaceful Station. Ya, baik sobat terkasih dimanapun berada, masih Anda setia bersama kami di sini di 94,3 FM untuk Anda yang di 846 AM ataupun Anda yang menyimak melalui streaming kami di www.jogjastreamers.com. Kami hadir masih dalam doa mujizat pendewasaan untuk kesempatan siang hari ini, Rabu 18 Mei 2016. Tentu saja untuk Anda yang ingin berinteraksi, berkonsultasi bersama Bapak Evangelis Asenso Hendra, Anda bisa bergabung bersama kami di sini di 735-792. Dan perlu kami ingatkan kembali bahwasanya Anda tidak perlu menyebutkan nama orang yang ingin didoakan, dan dari gereja mana Anda tidak perlu menyebutkan itu. Dan sementara untuk yang ditelepon, Bayu langsung terima saja. Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang Pak Sen. Iya, selamat siang Ibu. Pak, saya mau minta dukungan doa Pak. Iya. Pekerjaan saya itu kok tidak bisa breakthrough gitu loh Pak. Tidak bisa kembali seperti semula. Iya. Karena dulunya pekerjaan saya itu baik sekali. Iya. Dan setiap saya itu dapat uang, dapat tagihan, itu selalu habis. Ada saja yang harus saya bayar, sehingga jadwal pembayaran hutang saya itu selalu kacau dan selalu kurang. Iya. Nah ini saya minta dukungan doanya. Mungkin ada sesuatu koreksi buat saya, atau teguran, atau nasihat buat saya Pak. Baik, jadi Ibu, saya mau tanya ya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan untuk detailnya. Ibu katakan tadi, Ibu kan punya usaha. Iya. Terus cash flow-nya terganggu. Iya. Ada saja yang harus keluar. Iya. Nah, pengertian ada saja yang harus keluar itu keluar untuk apa saja, Bu? Apakah anak sakit, ada kebutuhan mendadak keluarga yang macam-macam begitu sehingga uang yang mestinya untuk cash flow itu harus ditarik sebagian? Enggak, buat gajian, buat listrik. Jadi uang itu tuh sulit sekali masuk. Nanti kalau masuk itu sudah harus untuk bayar gajian, bayar listrik, bayar ini dan selalu habis.
Jadi jadwal saya bayar utang tuh mesti tidak bisa. Baik, sekarang Ibu begini ya, saya perlu begini ya, dari segi bisnis ya. Ini kan masalah manajemen, Bu. Jadi saya perlu tanya, tidak semua, saya doakan, saya tengking, enggak, Bu. Ya, kadang ada hal-hal yang bisa diselesaikan secara ilmu manajemen. Nah, sekarang begini misalnya ya, seperti Ibu bilang, uangnya Ibu terima tapi harus bayar listrik, bayar air, bayar gini-gini sampai habis. Sehingga Ibu tidak bisa bayar misalnya yang Ibu harus selesaikan ya, tagihan-tagihan. Nah, sekarang saya mau tanya, ya, perputaran uang itu kecepatannya bagaimana? Misalnya gini, saya punya stok barang banyak, tapi perputarannya lambat sehingga saya terima uang tapi habis untuk bayar karyawan, bayar ini itu. Kenapa? Stok saya masih banyak. Berarti itu kan masalahnya di marketing, Bu. Masalah di perencanaan produksi. Iya kan? Ini dua hal. Ini yang saya perlu tanya supaya jelas, Bu. Iya, jadi yang saya ingin tanya, apakah ini memang Ibu kemudian banyak stoknya, tapi perputarannya lambat, sehingga uang yang diterima itu habis hanya untuk bayar gaji dan lain-lain, itu yang pertama. Yang kedua, apakah memang omsetnya kecil, sehingga dari keuntungan semua, bahkan itu makan modal, sehingga bayar karyawan, bayar apa semua, bukan dari keuntungan, tapi dari sebagian dari modal juga. Ya. Sebenarnya gini, saya kan kerjanya bukan seperti itu, Pak. Iya. Saya biasa. Baik. Tapi kan saya harus ada inventaris mesin-mesin. Iya. Nah, kemarin itu ada lelangan mesin, saya beli mesin, ada Baik. 5 unit. Baik. Terus biasanya itu customer itu kan baik, Ya. banyak gitu loh. Iya. Itu kok akhir-akhir ini tuh malah dalam jangka waktu 3 bulan ini sama sekali tidak ada yang masuk satupun. Baik. Jadi terus saya jadi cash flow saya jadi morat-marit. Baik, begini Bu ya. Kalau masalahnya seperti ini berarti kesalahannya ada dua, Bu. Yang pertama di planning sama di projectingnya. Ya, kalau di ilmu manajemen itu namanya seperti itu, Bu. Jadi di planning, ya company planningnya, Bu. Pikir kan, saya tambah mesin. Untuk apa? Persiapan, nanti kalau ada lebih banyak permintaan jasa kan. Lah ternyata kan macet. Jadi dari planningnya salah. Kedua dari projecting, Bu. Projecting itu seperti ini, perkiraan. Ya, Ibu perkirakan dengan saya beli mesin, minimal permintaan jasa stabil atau bertambah kan. Ternyata berkurang. Jadi kan ada dua hal. Satu planning, dua projectingnya, bisnis projectingnya. Ya, ini yang Ibu salah, ya. Terus saya mau tanya, Ibu ya. Ibu ini menikah atau bujangan? Menikah. Maaf ya, Bu, saya mau tanya langsung ya. Kenapa selalu suami ada batin ngeluh? Kenapa? Saya minta Ibu ngaku jujur apa adanya. Ya, rasanya gini loh, Pak. Saya ini kan berusaha. Ya. Saya tuh berdoa apa-apa Ya. gitu. Tapi Terus? kan suami saya kan kondisinya tidak seperti saya. Ya, gesitnya. Iya, tidak seperti saya. Baik. Dia untuk bangun pagi, untuk berdoa gitu tuh agak sulit. Oh, masih Ibu bangga loh. Semua tugas diserahkan ke Ibu itu kan berarti dipercayakan toh, Bu. Ya kadang-kadang capek, Pak. Nah, sekarang. Rasanya kok Iya. bareng-bareng gitu loh, Pak. Nggak mau. Ya dorong itu sampai ya. Loh, kalau orang didorong tapi nggak gerak, jungkrak loh, Bu, jerunut, Bu. Betul. Saya mau tanya ini, Bu, maaf ya. Bukan mengingat masa lalu. Itu dulu Ibu pacaran sama dia berapa lama? Apa dijodohkan? Enggak, pacaran. Pacaran. Tahu sifatnya? 3 tahun. Iya, tahu sifatnya. Tahu. Terus kok nekat? Ya udah kadung cinta. Oh, nah sekarang makanya Bu, banyak orang nikah itu makan cinta, terus keselak sama cinta, Bu. Saya sering sekali di mana-mana saya sampaikan firman, saya sering ingatkan anak-anak muda. Ya, Tuhan itu mengaruniakan pikiran, akal budi dan juga perasaan. Dua-dua harus jalan, tidak boleh cuma perasaan, Bu. Akal budinya juga, karena cinta tidak merubah orang loh, Bu. Saya terus terang ngomong misalnya, sampai dia sungguh-sungguh sama saya, cuma dia malas sampai nikah pun dia akan tetap malas, Bu. Itu sudah biasa memang. Tapi dulu enggak males loh, Pak. Oh, dulu. Iya. Nah, tahun berapa sesudah pernikahan, Bu? Enggak, ya cuman akhir-akhir ini mungkin karena mulai usia dan lagi mulai penurunan kondisi. Baik. Dia kurang
kurang gesit seperti dulu. Baik, tapi ibu, maaf kata nih bu, ngeluhnya kok tambah gesit ya? No. Begitu ibu bicara tadi, Roh Kudus ingatkan saya. Ya. Beritahu anakku ini selalu batin tentang suaminya. Jadi ibu yang ditegur bukan si suami. Ibu ngerjakan semua itu seperti setengah terpaksa, Bu. Ya. Tuhan tidak mau anak-anaknya itu ngerjakan apapun setengah terpaksa. Ya, Pak. Ibu tahu sisanya Yusuf kan? Ya. Waktu dia dijual sama saudara-saudaranya, dia kerja terpaksa, aras-arasan apa rajin? Terpaksa. Oh, terpaksa, yakin ibu. Ya. Firman Tuhan katakan, tapi dia kerja baik enggak waktu terpaksa? Baik. Baik. Nah sekarang ibu kerja sekarang walaupun terpaksa kerja baik-baik apa sambil di dalam hati itu batin terus gitu. Ayo jujur. Iya, batin. Pak. Nah sekarang Gini loh, ayo, iya. ayo sama-sama gitu loh. Loh sekarang gini loh Bu. Tadi kan ibu dengar firman tadi. Iya. Salah satu sifatnya Kain itu maksa toh. Iya. Lah ya ibu suka maksa toh. Ayo orang ibadah sekarang dia tidak mau rajin, ibu nunjukkan lebih rajin. Manusia kan punya akal budi bu, punya hati nurani. Nanti suatu hari dia lihat, iyo aku laki. Ya toh, masa aku terus-terusan begini sama istriku, kan ada hati nuraninya bu. Iya. Lah tapi nih ibu sambil ngomel, sambil apa ya tambah keras ya bu, tidak peduli wes. Nah sekarang ibu yang perlu dirubah. Iya. Ya kan firman bilang, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Lah masa ibu ngerjakan sesuatu terus sambil ngomel-ngomel depannya Tuhan? Tuh. Coba sekarang maafin ibu, saya cerita sedikit ya. Katakan ibu ngajak anak ke mall. Jalan-jalan ya toh. Terus anak bilang, ma yuk makan ma. Ibu ajak dia makan di mall. Tapi sementara makan ngomel-ngomel. Mahal loh di sini dok. Ini nek makan di sini satu kali, kita bisa makan seminggu di rumah loh dok. Sambil ngomel-ngomel, itu seneng nggak anaknya? Enggak. Yo, ibu sekarang kerjakan usaha ini dengan ngomel-ngomel, seneng nggak Tuhan denger? Ayo dirubah sekarang ini bu. Iya. Ya tadi ibu begitu cerita Tuhan ingatkan saya, anakku ini suka batin terus ngomel melulu tentang suaminya. Iya. Ya, nah inilah ibu rubah. Jadi mulai hari ini doanya Tuhan, terima kasih engkau memberikan ke saya kekuatan, kegesitan sampai hari ini saya bisa mengerjakan bagian saya. Ampuni saya selama ini saya masih banyak ngomeli suami saya, baik dari perkataan maupun dalam hati. Saya minta ampun. Ini yang kedua. Yang ketiga, Tuhan saya sudah minta ampun, mohon pertolongan Tuhan untuk usaha saya, untuk kelanjutan usaha saya. Itu yang ibu harus doakan 3 hal. Iya. Siap? Jadi saya tidak bantu doa, tapi ibu yang harus lakukan sendiri. Karena bukan dokternya yang perlu minum obat. Loh. Ya karena gini loh Pak. Iya. Kerjaan itu kan kerjaan suami saya. Betul. Ya, jadi saya itu kan Menolong. Iya. mendukung dia. Iya. Tapi kalau dia rasanya kok males-malesan gitu kan saya jadi kayak ngomel-ngomel sendiri gitu. Iya. Begini loh Bu, sekarang apa ibu mau dua-dua ndak kerja aja saya doakan biar ibu ndak ngomel. Jangan. Loh ya tuh makanya sekarang karena ada yang harus kerja, ibu harus kerjakan dengan sukacita. Dan ibu tahu di Alkitab itu di mana laki-laki menyerah, di mana ndak ada laki-laki yang berani maju, Alkitab mencatat perempuan yang ngambil alih. Loh iya toh, di Alkitab banyak toh, contohnya Esther ya toh. Contohnya lagi siapa? Ayo, Deborah ya toh. Ya kan sudah tahu, udah sekarang ibu jangan, lu dia laki. Nah itulah masalahnya bu. Budaya seluruh dunia ini, kalau masalah kerja dan lain-lain semua diharapkan laki-laki. Karena laki itu secara fisik, secara otot memang lebih kuat. Tetapi kan kerja enggak pakai otot saja bu, kecuali nyangkul dan lain-lain ya toh. Karena kerja banyak sekarang ini pakai Pikiran. iya. Jadi ibu terima kasih Tuhan, mungkin suamiku sekarang sedang down di pekerjaannya. Mungkin dia sudah kerjakan sekian lama, dia belum melihat hasil, dia mulai jenuh, dia bosan. Berikan aku hikmat untuk mengerjakannya. Bukan ibu ikut ngomel. Bisa kalau ibu terus ngomel gini, coba anak ngomel aja di rumah. Males toh ibu masakin macam-macam. Iya toh? Iya. Loh iya sekarang berhentilah ngomel supaya ditolong Tuhan. Lah orang butuh Tuhan kok ngomel-ngomel depan Tuhan. Iya. Siap? Siap. Baik, saya akan doakan ibu sekarang ya. Iya. Bapak di surga kami mau berdoa buat anakmu. Terima kasih kalau engkau memberikan dia kecerdasan, kemampuan Tuhan sehingga dia bisa melanjutkan pekerjaan suaminya. Kami mau berdoa buat suaminya mungkin saat ini sudah jenuh, bosan ya Tuhan atas pekerjaan yang mungkin dia tidak melihat hasil yang diharapkan.
Biar lewat istrinya ini Tuhan dia bangkit kembali semangatnya. Lewat apa yang dikerjakan istrinya, Tuhan akan berkati, Tuhan akan tolong. Dia akan semangat kembali, bangkit kembali. Terima kasih. Engkau berikan istrinya bekerja dengan sukacita. Bekerja dengan hati yang rela. Jangan terus dengan ngomel di dalam hati Tuhan. Getun di dalam hati. Sehingga Tuhan tidak memberkatinya. Ampuni anakmu ini ya Tuhan. Dan berikan dia kemampuan untuk berubah. Engkau yang menolong kami lewat Roh-Mu yang kudus untuk berubah. Kami akan mendengar perubahan yang luar biasa. Tuhan Yesus buat anakmu secara rohani, secara karakter, dan usaha yang dia sedang kerjakan. Tuhanlah yang menghancurkan segala kebuntuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Iya, Pak. iya sama-sama Bu. Iya, Tuhan berkati. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah bergabung bersama kami di sini. Dan tentu saja untuk Anda Sobat Terkasih yang ingin berinteraksi, berkonsultasi dengan Pak Hasan, bisa langsung telepon ya di 735-792. Dan untuk yang di SMS, nanti di akhir acara kalau masih ada waktu, kita akan coba bacakan untuk Anda. Halo, Shalom. Selamat siang. Shalom. Ya, langsung saja Ibu. Halo. Iya, shalom, silakan. selamat siang. Silakan Oke. Ibu. Iya. Ini Bapak, Iya. saya mohon dukungan doa untuk perut yang sebelah kanan bawah saya itu kok masih sakit ya Bapak ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Kemarin Iya. sudah di USG katanya Iya. nggak ada apa-apa. Tapi masih tetap sakit. Iya. Tidak ditemukan ada gangguan. Tidak Pak. Ginjalnya baik-baik juga. Ke sini? Ginjalnya baik-baik. Iya. Sudah di Saya USG. Tidak ketemu waktu ketidaknormalan. di USG, Iya. Baik. Tapi saya merasakan masih nyeri-nyeri gitu. Iya. Iya. Baik Ibu, nanti sebentar kita akan berdoa. Pak Markus akan pimpin kita doa supaya kita minta kemurahan Tuhan ya. Karena hasil pemeriksaan dokter kan tidak ada apa-apa, tapi sakit. Iya. Supaya Tuhan yang campur tangan menyembuhkannya ya. Supaya Tuhan yang bila ada sesuatu yang perlu diselesaikan, bila ada suatu gangguan kuasa gelap, biar Tuhan yang ungkapkan ya. Baik ya Pak Markus yang akan pimpin kita dalam doa. Baik. Mari Bu kita berdoa. Iya Pak. Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa Ibu ini Tuhan yang sakit perut di bagian kanan bawahnya Tuhan. Ibu ini merasa tidak nyaman dengan sakitnya ini Tuhan. Sudah didiagnosis, dengan USG tidak ditemukan suatu penyakit Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi ibu ini Tuhan. Engkau ungkapkan, Tuhan nyatakan apa yang menyebabkan ibu ini sakit. Dan Tuhan kami mohon Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ibu, Iya. saya mau tanya Ye. Iya. Waktu doa tiba-tiba saya merasa dada saya sesak sekali Bu. Bukan asma ya. Tapi rasa sedada yang sesak karena masalah. Terus ada kata kakak. Nah saya mau tanya yang pertama Bu. Ada 3 pertanyaan saya ya. Ya. Yang pertama, ketika saya merasa dada saya sangat sesak terus ada kata kakak. Itu pertama saya mau tanya ya. Apakah ibu punya kakak atau tidak? Punya kakak? Terus hubungan sama kakak baik-baik saja? Oh, Tidak. baik sekali Pak. Baik, berarti bukan itu. Yang kedua, ya, apakah ibu punya adik? Punya. Punya. Hubungan dengan adik gimana? Ya baik, tapi tidak sebaik kakak saya. Baik. Yang ketiga, punya berapa putra-putri? 2 Pak. Baik. Adakah di antara mereka yang menjadi beban pergumulan ibu bikin sesak? Karena hanya ada 3 kemungkinan ini. Ya anak saya yang kecil ini Pak. Iya. Sesak rasanya. Iya. Iya. Ini bandel sekali. Nah, jadi seperti itu yang saya rasa, Bu. Iya. Iya, jadi penyakitnya ini karena ini yang namanya penyakit psikosomatis, Bu. Kalau ilmu kedokteran. Penyakit yang dikarenakan gangguan tekanan secara psikis. Ya. Secara kejiwaan, secara pikiran, ibu ini tertekan. Iya. Nah, kalau penyakit itu memang bisa macam-macam, Bu. Sulit juga dideteksi oleh dokter karena memang itu tekanan di dalam pikiran, Bu. Oh gitu Pak. Iya, jadi sekarang sudah, ini kita akan doa lagi supaya ini ibu dikasih kelegaan. Iya Pak. Karena ini sesak rasa di dada ini Bu. Jadi bukan, saya tidak merasakan ibu punya sakit di bagian perut. Tapi saya merasakan ibu sesak sekali karena punya masalah. Iya Pak Pak. Beban saya itu selain anak saya yang kecil itu juga
suami saya sendiri. Iya. Soalnya dia terlalu padahal punya uang, Disembunyikan. saya butuh itu kadang kencang sekali gitu. Oh, Kalau nyekelnya kita terlalu mau kuat, Bu, kerja, ya? nggak boleh. Iya. Kalau saya minta uang ngasihnya kok kayak nggak ikhlas. Oh. Gitu. Padahal ya banyak laki-laki seperti itu, Bu, banyak. Jadi jangan Ibu sedih sendiri, banyak perempuan ngalami yang sama loh, Bu. Bahkan saya banyak kenal, ya kalau ini kan syukur lakinya punya uang dan pelit. Banyak yang perempuannya yang kerja, lakinya cuma ngabisin, ada itu banyak. Iya, Pak. Jadi bersyukur bahwa ini termasuk kelas yang tidak parah toh, Bu. Iya. Punya uang cuma pelit bagi. Daripada tidak bisa cari uang terus minta sama istri, Bu. Nah, ini yang paling parah. Ya, jadi Pak Markus akan pimpin kita doa supaya Ibu diberi kelegaan dari pergumulan atas si anak ini ya. Anak yang sering bikin Ibu sesak sekali rasanya di dada ini ya. Ya, ini yang kita akan doa. Ibu saya, Pak, saya beban ibu saya. Baik, ya ini makanya sesaknya parah ya. Begitu kita tadi kok rasanya sesak sekali. Iya, ibu saya itu kayak orang bingung gitu loh, Pak. Baik. Udah di rumah sendiri mintanya pulang. Loh. Kadang lupa gimana. Oh ya, orang pikun ya gitu tuh, Bu, semakin tua. Ya, banyak orang semakin tua kan daya ingatnya semakin berkurang. Iya. Iya kan? Loh, jangankan yang tua, Bu, pikun. Kristen ini pun pikun kok. Tuhan berbuat baik sama dia jarang bilang terima kasih. Iya. Lupa dia kebaikan Tuhan selama ini. Pikun juga, Bu, itu bikin rohani. Iya. Ya, jadi Pak Markus akan pimpin doa buat Ibu dikasih kelegaan ya. Ya. Rupanya tadi tentang kata kakak ini ada hubungan dengan sang Kang Mas ini ya. Iya, baik. Jadi kita akan berdoa buat hal ini. Satu, supaya Ibu diberi kelegaan terhadap pergumulan buat suami. Ya. Yang kedua buat sang anak itu, dan yang ketiga buat sang ibu kandung ya. Ya. Bukan ibu mertua kan? Terima kasih. Baik, kita akan berdoa Pak Markus yang pimpin kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah ungkapkan, Engkau sudah singkapkan Tuhan, penyebab dari sakit perut ibu ini Tuhan. Tuhan Yesus, ternyata ibu ini punya pergumulan di pikirannya Tuhan, untuk suaminya, untuk anaknya Tuhan yang paling kecil, dan juga ibunya. Tuhan, Engkau berikan kelegaan, Tuhan berikan, Engkau angkat bebannya Tuhan, sehingga ibu ini pulih merasakan kelegaan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah tolong ibu ini, Engkau tolong keluarganya, Engkau juga berkati juga ibu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Iya, jadi Ibu ingat kalau mau stres lagi, stresnya diusir ya, jangan ditumpuk-tumpuk. Iya, Pak. Iya, punya simpanan uang baik, Bu, tambah banyak tambah baik, ya kan? Tapi kalau nyimpen masalah tambah lama tambah stres loh, Bu. Iya, Pak. Iya, baik, Tuhan berkati. Iya, terima Iya. kasih, Pak. Iya. Tuhan berkati juga. Iya, terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah mau berbagi di siang ini. Dan kembali Bayu Terima yang ditelepon. Halo Shalom, selamat siang. Halo. Halo. Iya, langsung saja Ibu. Halo. Iya, silakan, Ibu, silakan. langsung Ibu. Iya, terputus. Oke. Iya, dan untuk Anda yang ingin berkonsultasi dengan Bapak Evangelis Asenso Hendra melalui telepon, Anda harus mendengarkan radio ya. Kalau tidak akan bisa mendengar suara kita begitu. Dan kembali yang ditelepon, halo Shalom, selamat siang. Oh. Iya, langsung. Halo. Iya, silakan langsung Ibu. Halo. Iya, silakan langsung Ibu, silakan. Kami Halo? sudah dengar, iya. Ibu. Halo Ibu. Halo. Halo. Iya, Iya, silakan. silakan Ibu, langsung saja. Iya, kembali Bayu informasikan untuk Anda Sobat Terkasih yang ingin berkonsultasi dengan Bapak Asenso Hendra, Anda harus bisa mendengarkan radio ya, harus menggunakan radio. Tapi kalau tidak, Anda tidak akan pernah bisa mendengarkan suara kami di sini. Oke, yang ditelepon, halo Shalom, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, silakan Saya Ibu. memohon dukungan doa. Iya. Itu kalau BO itu kok habis BO keluar darah. Iya. Terus sama pundak di benjolan, pundak kiri ada benjolan, katanya tumor zina itu dioperasi bisa enggak bisa. Iya. Terus itu loh tangan kiri ini kok sering kesemutan ya. Iya. Ya udah gitu aja, mohon Iya. dukungan doa.
Iya. Oh gitu, baik. Ibu, Iya. kalau sudah ada pendarahan itu macam-macam Bu ya. Yang pertama itu bisa karena ada ambeien, Iya. wasir iya, itu biasanya, ya kan? Saya memang punya ambeien. Iya. Itu memang disarankan untuk dioperasi Bu. Oh. Jadi biasanya operasinya pun macam-macam. Kalau sekarang operasinya yang paling maju itu pakai laser Bu. Jadi nggak pakai gunting lagi ya, nggak pakai pisau operasi tapi di laser ya. Iya. Nah, terus yang kedua, Ibu ada benjolan. Oh, Ya benjolan kadang itu tumor yang jinak, bukan tumor yang ganas. Iya. Ya bisa dioperasi bisa tidak. Iya. Ya selama dia tidak membesar ya enggak apa-apa. Iya. Ya, itu bisa jadi juga kadang itu merupakan tumpukan lemak saja yang numpuk terus ya. Terus yang ketiga yang ingin Ibu didoakan, Itu ya ketemu. tangan yang sering kesemutan ya. Kalau tangan sering kesemutan itu kalau menurut itu bisa karena saraf-saraf tepi Bu. Oh iya. Jadi itu bisa kadang-kadang kalau sering kesemutan gitu bisa minum Vitamin. ya ada tablet saya lupa itu yang warnanya merah ada warnanya putih. Iya, Neurobion itu sudah menolong untuk saraf tepi. Ya, tapi kita akan berdoa, tetap akan berdoa buat Ibu ya. Iya. Mungkin ada pesan, ada nasihat, ada teguran Tuhan. Iya. Ya, baik kita akan berdoa Bu, jangan dimatikan. Mari Bu kita datang di hadirat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa Tuhan Ibu ini yang merasakan sakit Tuhan. Di pundaknya Tuhan ada benjolan. Dan juga Ibu ini merasakan ada kesemutan di tangannya. Juga pendarahan pada saat buang air besar. Tuhan Yesus, kiranya Engkau Tuhan Yesus yang menyingkapkan, Tuhan yang membukakan Tuhan. Apa yang penyebab Ibu ini mengalami sakit ini Tuhan. Dan Engkau juga yang tolong Ibu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus demi nama Yesus. Amin. Amin. Ibu, Iya. saya mau tanya ya, kalau saya mendengar kata pedes. Oh. Sudah? Iya. Ya, bisa ditangkap sekarang? Iya. Iya. Terus gimana? Ibu mau lanjutkan atau? Makan pedes itu? Iya. Enggak. Ya memang gejalanya aneh. Tadinya makan itu kok terus keluar. Iya, jadi Tuhan bilang kan usus kita ini ada batasnya tuh Bu, nek Iya. dikasih cabai ya toh. Iya. Nanti kalau suatu titik dia ngalah Bu. Iya. Ya, dan bisa jadi itu kenanya bukan hanya waktu buang air itu kenanya di dubur, tapi bisa juga kenanya di Oh, ma. iya. Bisa terluka. Jadi Tuhan bilang pedes ini sebabnya pedes. Iya. Jadi mulai hari ini coba dikurangi Bu. Iya Pak. Ya, ini teguran Tuhan ya. Iya. Yang pertama. Terus kalau yang sakit yang dua tadi yang sakit itu, kita tidak dapat pernyataan, tapi yang paling mengganggu ini. Iya. Ya, karena ini pencernaan Bu, itu paling mengganggu ya, bahaya. Jadi Ibu sekarang cobalah kurangi Bu ya yang pedas-pedas itu. Rupanya ususnya sudah ngalah ini Bu. Iya. Ya mungkin lidah Ibu enggak ngalah sama yang pedas, Oh, iya. tapi di dalam saluran pencernaan mengalah atas pedasnya itu Bu. Iya. Ya, baik, jadi mulai hari ini dikurangi supaya enggak pendarahan lagi. Iya, iya Pak. Baik, Tuhan berkati Bu. Iya, amin. Iya, selamat siang. Iya, selamat siang untuk Ibu. Terima kasih, semoga sehat selalu. Dan untuk Anda yang ditelepon, kembali berterima shalom. Selamat siang. Halo? Shalom, Iya, Iya. silakan Pak. selamat siang. Iya, silakan. Minta bantuan Pak. Iya, Didoakan kaki saya kan dulu berat jalannya. Iya. Sekarang sudah jalan tapi pelan-pelan. iya, Kekuatannya belum pulih. iya, Tenaga kurang. iya, Dan minta supaya normal kembali sedia kala. iya, Kedua kali perut saya ini berapa hari sakit, kembung, iya, langsung. Kemarin dia ke dokter, malah dokter bilang tidak apa-apa. Ya. Iya. Nah, iya, terus yang ketiga, anak saya sudah mengamat pekerjaan di mana-mana, belum dapat berita panggilan diterima. iya, Ini hari di Semarang atau Solo itu. iya, ada panggilannya. Supaya cepat-cepat dibantu supaya dapat pekerjaan datang. Baik, jadi yang pertama Bapak ingin didoakan tentang Kaki saya. kaki yang sampai hari ini masih bermasalah. Rasanya sakit tapi ya itu mungkin menurut dokter tidak sangat serius ya. Memang kadang mungkin juga Bapak harus mengerti kalau dikatakan tidak apa-apa itu berarti tidak sangat serius, tidak membahayakan nyawa.
cuman tidak membuat nyaman. Jadi dianggap tidak apa-apa gitu loh, Pak. Ya, jadi kan beda. Tapi ya sakit ya, tapi dokter iya enggak apa-apa, enggak akan menjalar, enggak akan lebih parah gitu maksudnya kan. Gitu. Nah, tapi tetap akan kita doa tentang hal ini. Ya. Terus yang itu anak keberapa, Pak, yang sekarang sedang interview, wawancara ini? Anak pertama ya? Ya. Baik, kita akan doa yang pertama buat sakit di lutut. Ya, terus yang kedua untuk anak pertama yang sedang wawancara ya. Ya. Baik, kita akan berdoa. Mari Bapak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa Bapak ini Tuhan di hadirat-Mu. Tuhan, Bapak ini merasa kakinya berat saat melangkah, saat berjalan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong Bapak ini Tuhan. Juga Bapak ini merasa tidak nyaman dengan perutnya kembung. Dan juga Bapak ini rindu anaknya untuk segera mendapat pekerjaan. Tuhan, Engkau tolong Bapak ini Tuhan, ungkapkan. Jika ada teguran, silakan Tuhan Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pak, saya mau tanya ya. Ya. Saya cuma mendengar kata nganggur. Apakah ini hanya Bapak memikirkan tentang anak yang belum dapat pekerjaan? Atau ada hal lain yang selalu mengganggu pikiran Bapak tentang nganggur ini? Ya, terang pikiran ya, Pak. Iya. Karena saya kan sekarang keadaan sakit. Iya. Tidak kerja. Iya. Anak saya sama Bantu mau kerja. Iya. Dia sudah lulus. Iya. Nah, sampai sekarang belum dapat kerjaan. Baik. Yang lama di mana-mana ini hari di Jogja, ini hari di Semarang Mas Salatiga. Baik. Terus hari Jumat nanti di Jogja. Baik. Yang saya mau tanya begini, Pak. Apa Bapak sudah usia berapa sekarang? Gimana? Bapak usia berapa sekarang? Saya. Iya. Posisi ke Pak? Usia. Usia 68. 68. Berarti Bapak hanya memikirkan tentang nganggurnya anak saja, atau Bapak juga memikirkan tentang diri sendiri? Gimana? Begini saya tanya, Pak. Saya dengar waktu doa saya dengar kata nganggur. Panggil. Nganggur, Pak. Oh iya, nganggur. Iya. Apakah Bapak hanya mikir, aduh anak saya sampai sekarang ini masih nganggur? Itu saja yang Bapak pikirkan? Iya. Atau Bapak juga mikir, saya juga aduh seperti tidak ada kerja lagi gitu, seperti gimana saat ini seperti menganggur saja? Yang mana, Pak? Karena saya hanya dapat kata nganggur. Ya memang betul nganggur ini pengen pulihkan ke keadaan saya, kakinya itu tugas yang belum diselesaikan. Baik, berarti Bapak juga mikir, waduh kok saya ini juga nganggur juga ya? Ya. Itu yang sering ganggu pikiran. Baik, Pak ya. Nah, sekarang kita akan doa kembali ya. Karena kan satu anak juga masih menganggur. Terus Bapak merasa kok saya juga jadi nganggur aja sekarang ini. Padahal kan usia sudah lumayan, Pak, 68. Iya. Tapi Bapak kelihatannya tetap ingin bekerja, tetap ada aktivitas ya. Iya. Bapak, kami serahkan hal ini ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, memang dia sering berpikir dia saat ini sedang menganggur, dia saat ini sedang banyak istirahatnya. Bapak, apa yang Kau jawab buat keinginannya untuk terus punya aktivitas? Mari Roh Kudus. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Terima kasih. Amin. Pak, saya mau tanya. Ya. Di rumah ada kitab suci kah? Ada. Terus punya waktu sering baca? Ya jarang ya. Ya saya melihat kitab suci, Pak. Makanya saya bingung ini ada atau enggak. Kok saya dikasih lihat kitab suci? Iya. Gitu. Jadi saya tanya Bapak ada, ternyata ada. Loh, kalau ada berarti kan kenapa saya dikasih lihat kitab suci terus gitu loh dari tadi. Nah, saya mau tanya, maaf ya Pak ya. Iya. Selama sebulan ini pernah buka enggak? Selama 1 bulan 30 hari ke belakang. Ini? Ya. Enggak, setelah sakit enggak dulu. Nah, itu dia Pak. Ya, tiba-tiba makanya saya dikasih lihat kitab suci, saya tanya Bapak di rumah ada enggak? Enggak ada. Nah, berarti masalahnya ada tapi enggak dibaca. Terus Roh Kudus bilang, ini sudah bulanan enggak pernah baca. Iya. Iya, jadi sekarang ayo Pak, dibaca lagi. Kan masih bisa kan? Kalau pakai kacamata. Baik, mulailah dibaca kembali Pak. Iya. Ya, saya akan doa khusus buat sang anak ya.
Bapak kami mau berdoa buat anaknya Tuhan, sehingga waktu dia diwawancara, dia bisa lulus dengan baik. Dan waktu dia bekerja Tuhan, dia bisa bekerja dengan baik, menunjukkan prestasinya yang baik di perusahaan. Karena dia anakmu, supaya menjadi terang di perusahaan, menjadi berkat buat perusahaannya. Kami berdoa buat setiap wawancaranya Tuhan Yesus yang diadakan. Tuhan menentukan dia kerja di mana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan, karena Engkau berjanji, Engkau tidak akan memberikan kami beban yang melebihi kekuatan kami. Engkau menjamin tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kami. Maka kami berdoa buat anakmu ini. Tuhan Yesus, berikanlah dia kelegaan ya Tuhan. Tolonglah anakmu ini di hari tuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, Tuhan berkati Pak. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih banyak untuk Bapak. Iya, sementara yang di telepon kembali Bayu Terima. Halo, Shalom, selamat siang. Halo. Selamat siang, Ibu. Halo. Halo. Iya, Ya, silakan silakan, langsung, Ibu. silakan. Halo, Ibu. Halo. Iya, silakan Ibu. Ibu bawa radio enggak ini ya? Iya, sekali lagi Bayu informasikan untuk Anda, apabila Anda ingin berinteraksi, Anda harus menggunakan radio gitu ya, biar bisa mendengarkan suaranya Pak Asen, Pak Marus, dan suara saya. Kalau Anda tidak bawa radio, Anda tidak bisa mendengarkan suara kami. Sementara yang ditelepon, halo Shalom, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, silakan Ibu langsung saja. Iya. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Iya, saya mau minta bantuan ya, Pak. Iya. Untuk kakak saya. Iya. Ya, sekarang sakit, Pak. Baik. Sakit di rumah sakit kah? Sedang opname atau di rumah? Dulu di rumah sakit. Kemudian? Sekarang pulang, terus sekarang mau ini dianjurkan dokter untuk terapi, Pak. Iya, itu stroke atau kecelakaan sehingga butuh terapi? Itu sakit tenggorokan, Pak. Tenggorokan. Iya. Itu kenapa itu? Sakit tenggorokan hanya infeksi atau lebih parah lagi? Parah lagi, Pak. Iya. Ini katanya tumor, Pak. Tumor di tenggorokan. Iya. Kakaknya laki atau perempuan? Perempuan, Pak. Baik, kita akan berdoa buat hal itu ya Ibu. Jangan ditutup ya. Iya, Pak. Tuhan Yesus, kami bawa kakak dari ibu ini Tuhan, yang sudah pulang ke rumah, di mana beliau merasakan sakit di tenggorokan Tuhan. Ada tumor di tenggorokannya Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau sembuhkan kakak daripada ibu ini Tuhan. Engkau ungkapkan, Engkau singkapkan, Engkau sampaikan teguran kalau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua pada Engkau Tuhan. Amin. Amin. Ibu, saya mau tanya ya. Iya. Ibu tahu bahwa saudaranya itu punya sakit hati yang begitu luar biasa. Iya, Pak. Iya, terputus ya. Baik. Jadi mungkin dia tidak bisa dengar lewat HP-nya, tapi bisa dengar lewat radio. Jadi waktu kita doa bersama, Tuhan ungkapkan ada satu sakit hati yang disimpan. Ya, jadi itu harus pemberesan. Ya, kita tahu ilmu kedokteran, ilmu medis mengakui 80% penyakit manusia itu bukan disebabkan oleh bakteri, virus, tetapi oleh diri manusia sendiri, terutama oleh pola pikir, ya, psikosomatis, itu yang terjadi. Jadi 80% seperti itu. Jadi kenapa dia bisa tumbuh seperti ini? Karena sakit hati yang dia pendam. Makanya kalau kita perhatikan nenek moyang kita pun dulu, walaupun mereka bukan dokter-dokter hebat, belum ada dokter, ya, tetapi mereka sudah tahu nek gondok itu bahaya. Ya, kalau gondokan itu bahaya. Makanya ini yang tadi waktu kita doa, dikata Tuhan tiba-tiba ingatkan sakit hati yang luar biasa. Jadi sekarang gimana? Ya ampunilah orang yang membuat dia sakit. Karena kan kalau kita menyakiti orang kita lupa. Tapi orang yang kita sakiti tidak pernah lupa. Marilah kita bersikap sama. Ya sudah Tuhan, saya lupakan. Sudah, saya ampuni biar selesai. Daripada terus kita simpan. Ya, kenapa? Dia lupa, dia tetap sehat. Kita mati, kita sakit malah yang mengingatnya. Lebih baik sudah tidak usah diingat lagi. Seperti itu. Iya, baik, dan kembali untuk Anda yang ditelepon, Bayu akan terima langsung. Shalom, selamat siang. Halo? Halo? Iya, teleponnya masuk tapi tidak ada suara. Nggak ada suaranya ini ya. Mungkin Anda bisa kembali mengulang di 735-792 untuk Anda yang ingin
berinteraksi langsung dengan Bapak Asen Suhendra untuk kesempatan siang hari ini. Dan untuk yang di SMS ini saya coba bacakan satu ya Pak Asen ya, karena memang sudah masuk nih untuk siang hari ini. Shalom Pak Asen, tolong saya dibantu doa supaya anak perempuan saya cepat menemukan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih untuk bantuan doanya. Baik, pasangan hidup ya. Kadang-kadang orang kan berharap pasangan hidup sehingga mereka lakukan semuanya bersama berpasangan. Tetapi banyak kali bukan jadi pasangan hidup tapi musuh hidup. Ya, jadi teman tarung hidup, teman gelut seumur hidup. Banyak-banyak yang seperti itu sehingga ya kita harus banyak berdoa memang apa ya yang benar-benar diberi itu pasangan hidup. Bukan teman gelut sampai seumur hidup, bukan musuh seumur hidup, bukan lawan tengkar seumur hidup. Ya, pasangan hidup baik. Ya, nah kita akan berdoa buat hal ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak daripada ibu yang tadi SMS. Ibu itu merindukan kalau anaknya boleh mendapatkan pasangan hidup Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau tolong, Kau berikan pasangan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan maui. Biarlah rencanamu yang sempurna itu Tuhan boleh terjadi dalam hidup daripada anak ibu ini. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Baik, waktu kita doa tentang hal ini tiba-tiba saya dapat kata satu, tinggi. Ya, tinggi ini bisa berarti satu, dia memang menginginkan laki-laki yang tinggi, gitu kan, tinggi ya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, dia menginginkan permintaannya tinggi. Jadi misalnya laki itu harus gini. Nah ini, jadi hanya dua kemungkinan. Ketika kita doa saya dapat kata tinggi. Bisa satu, menginginkan laki-laki yang perawakannya tinggi sehingga yang sedang-sedang tidak mau kalau dia didekati tidak mau karena maunya yang tinggi saja untuk memperoleh keturunan sehingga metik mangga dan lain-lain tidak usah pakai bambu ya, misalnya gitu ya. Atau yang kedua, memang harapannya terlalu tinggi. Jadi mintanya yang kayak gini. Misalnya sudah ke gereja, oke, gajinya harus besar atau punya rumah sendiri, punya usaha sendiri. Nah ini terlalu tinggi. Jadi sekarang kenapa sampai hari ini belum dapat jodoh, saya tidak tanya usianya, tapi kuncinya cuma di kata tinggi. Ya, tapi saya yakin dia bukan ingin seorang pria yang tinggi, tapi syaratnya tinggi memang. Nah, ini yang mempersulit. Ya, kalau syarat kita tinggi sekali, hanya monyet yang bisa naik ke atas, gitu. Untuk itu. Jadi kalau syaratnya kita tinggi, hanya pilot-pilot lah yang layak menikah sama dia, karena pilot aja yang terbangnya tinggi-tinggi, tidak pernah pendek-pendek. Ya, itu. Ya, baik. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi melalui telepon, Anda bisa menghubungi 735-792 ya. Dan pastikan radio Anda dekat dengan Anda. Karena tanpa radio Anda tidak bisa mendengarkan suara kami. Sementara sembari menantikan yang ditelepon, saya akan bacakan SMS yang sudah masuk ini. Mohon dukungan doa, saya menderita tumor dan pernah operasi. Tapi sekarang tumbuh lagi dan dalam pengobatan. Tuhan izinkan sembuh seperti 16 tahun yang lalu. Terima kasih. Ya, tumor yang tumbuh lagi, dari operasi keluar lagi. Ya, tapi kalau dilihat seperti ini kan berarti tumornya tidak ganas. Karena kalau tumor ganas dioperasi, semakin ganas lagi, cepat meninggal. Ini kan kalau kita lihat 16 tahun lalu dia dioperasi, kemudian tumbuh lagi. Berarti ini tumor yang tidak termasuk kategori ganas. Ini yang kita juga bersyukur ya bahwa ini tidak ganas. Karena kalau ganas begitu dioperasi malah tambah ngamuk lagi tumornya. Nah, ini yang pertama kita mengucap syukur. Yang kedua kan dia berharap supaya terjadi kesembuhan. Ya, ini yang kita bawa di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bawa Bapak atau Ibu yang SMS 16 tahun yang lalu Tuhan sudah sembuhkan. Tumornya sudah diangkat Tuhan Yesus. Kemudian saat ini tumor itu kembali muncul. Tuhan, kerinduan anak-Mu ini Tuhan adalah Engkau sembuhkan dia seperti 16 tahun yang lalu Tuhan. Sehingga dia boleh
memperoleh kesembuhan itu Tuhan. Dia boleh merasakan kelepasan dari tumor tersebut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi waktu doa kita itu saya dapat sesuatu kata buru-buru. Jadi buru-buru ini bisa berarti dua hal. Memang yang pertama adalah karakter orang ini selalu terburu-buru. Karakter orang ini kalau di dalam ilmu psikologi itu tipe A. Tipe A itu adalah orang yang selalu ingin cepat, selalu tidak sabar, selalu terburu-buru. Kalau tipe B itu alon-alon pokok lakon, ya pelan semua dikerjakan dengan detil teliti, pokoknya selesai, entah seminggu lagi, 2 minggu lagi. Itu karakter tipe B. Kalau yang tipe A, kalau bisa 1 jam lagi harus selesai pekerjaannya. Nah, yang SMS itu adalah karakter tipe A. Ya, ini dia semua ingin cepat, semua ingin ini yang mempengaruhi. Karena tipe ini juga menentukan penyakit yang akan diderita. Ya, kalau tipe A itu darah tinggi, ya itu penyakitnya. Kemudian kalau tipe B itu karena makan dalam, ya suka ngempet, semuanya slow, itu ada jenis-jenis penyakit. Jadi 2 tipe ini juga menentukan penyakit yang akan menimpa mereka. Nah, tadi waktu doa, Tuhan ungkapkan orang yang selalu terburu-buru, orang yang selalu ingin cepat, orang yang selalu kurang sabar. Jadi karakter inilah yang membuat banyak hal terjadi di dalam tubuhnya. Ya, kita tahu waktu kita marah akan ada hormon yang keluar yang akan membuat kita cepat tua. Tapi ketika kita bersuka cita, ada hormon yang juga keluar, cairan yang keluar dari tubuh kita yang membuat kita itu merasa segar, ya, tubuh kita menjadi lebih kuat, itu ada, dan itu bisa dibuktikan secara ilmu kedokteran. Jadi kalau yang tadi waktu kita doa Tuhan ungkapkan terburu-buru. Ya, jadi dia harus belajar lebih sabar jadi orang, dia harus belajar tidak selalu merasa waktunya sudah habis jadi harus cepat-cepat dan segala sesuatu. Itu yang mendorong tumor ini untuk tumbuh kembali. Iya, dan masih dari SMS nih Pak Asen. Mohon didoakan untuk bapak saya kena stroke 3 kali sudah lama supaya bisa pulih, dan didoakan juga untuk suami yang sering sakit-sakitan dan ibu mertua saya yang telinganya mendengung, kaki bergerak terus. Saya pengen telepon tapi susah masuknya. Nah, sekarang bisa telepon Ibu. Kalau Ibu atau Bapak yang iya, telepon, bisa minta gitu. ditelepon boleh. Ya, tapi sementara kita akan jawabnya, berarti yang nelpon ini seorang ibu kan? Iya, dia berdoa buat suaminya, dia berdoa buat salah satu orang tuanya. Jadi kadang begini ya, kita bersyukur sih sebenarnya kalau berstroke 3 kali sampai itu luar biasa. Ya, stroke, tapi kalau dilihat kan ceritanya tidak sampai lumpuh, tidak sampai mati sebelah dan lain-lain kalau kita lihat. Ya, jadi dia berharap untuk sembuh. Ya. Memang kadang-kadang kita perhatikan ya, stroke kan bisa memang penyebabnya karena kekurangan oksigen di kepala. Karena kepala kita ini butuh oksigen. Memang makanan daripada saraf itu, kalau di ilmu medis makanan daripada saraf adalah karbohidrat. Ya. Tetapi dia juga membutuhkan oksigen. Nah, begitu suplai oksigennya terganggu akan tercipta stroke. Nah, oksigen dibawa oleh darah. Nah, makanya ketika terjadi pembuluh darahnya tersumbat, ketika terjadi pembuluh darahnya bermasalah, itu yang sering akan menjadi stroke. Ya, nah kalau bicara satu ya bisa dicegah, kalau stroke itu bisa dicegah dengan cara biasanya kita harus menjaga keenceran darah. Ya, misalnya dengan cara ya kalau sekarang pengobatan nenek moyang kita ya itu adalah kita harus sering makan bawang putih. Itu pengobatannya ya, itu fungsinya seperti kalau kita perhatikan bawang putih itu fungsinya hampir seperti aspirin untuk mengencerkan darah. Itu juga mengurangi kemungkinan stroke, karena orang yang darahnya kental itu kemungkinan stroke-nya akan meningkat, tapi orang yang darahnya encer kemungkinan stroke-nya akan menurun. Jadi tingkat kemungkinannya itu akan menurun. Jadi itu bisa dia untuk jaga-jaga kembali ya, untuk menjaga pola hidup. Ya, itu supaya tidak terdokterali, tapi yang dia inginkan adalah supaya sembuh ya, supaya Tuhan pulihkan kembali. Ya, tetap kita akan doa buat hal ini. Ya, juga kita berdoa buat suami dan buat orang tuanya, terutama buat ibunya yang mulai kena ada sasunan saraf yang terganggu sehingga gerak-gerak terus kakinya, ya. Tuhan Yesus kami bawa Bapak daripada ibu ini Tuhan, dan juga suami dan juga ibu mertuanya Tuhan. Tuhan, mereka mengalami berbagai macam sakit Tuhan, baik itu stroke, kemudian ibu mertuanya kakinya
bisa goyang-goyang sendiri Tuhan. Kau tolong Tuhan keluarga ini Tuhan. Kau lepaskan Tuhan Yesus dari belenggu sakit penyakit ini Tuhan. Kalau ada pernyataan-Mu Tuhan, kalau ada teguran-Mu Tuhan, Kau sampaikan. Sehingga boleh ada koreksi, sehingga boleh ada pemulihan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Jadi buat ibu yang SMS tadi ini, saya cuma dapat satu kata, rukun. Ya, walaupun itu tidak suara yang sangat tegas untuk dia menjadi rukun, tapi ada suara rukun. Ya, tidak dengan suara keras. Kalau Roh Kudus bicara suara keras itu berarti seringkali pertengkaran di rumah tangga, seringkali permasalahan di rumah tangga, maka Tuhan akan bicara dengan nada yang keras. Tetapi kalau Tuhan bicara dengan nada yang seperti tadi, rukun, itu berarti Tuhan ingin ini keluarga sudah tidak banyak masalahnya. Ini keluarga sudah tidak banyak problemnya, ya. Tetapi, ya, yang jadi masalah adalah kurang setitik kerukunannya di tingkat yang Tuhan mau. Ya, kurang kerukunannya di masalah yang ini ada beberapa aspek yang kurang sehingga ini perlu diperbaiki. Jadi itu yang saya dapatkan, ya. Kiranya mulai diperbaiki. Ya, kalau tentang penyakitnya sudah kita doakan, ya, tentang sang ayah yang stroke saya tidak dapat pernyataan, tetapi khusus buat ibu yang meng-SMS, ya, saya dapat kata rukun. Berarti ayo lebih ditingkatkan lagi, ya, kerukunan dalam keluarga suami itu masih ditingkatkan kembali. Ya, memang kalau di secara roh saya dapat, maaf kata ini suaminya keras. Ya, suaminya keras. Jadi Tuhan mau si suami ini lebih lembut. Tuhan mau si suami ini lebih mengasihi. Memang tidak ada pertengkaran yang hebat, tetapi Tuhan mau suaminya lebih lembut terhadap istrinya. Ya, karena Alkitab katakan dengan jelas kan, hendaklah kamu sempurna karena aku sempurna, kata firman Tuhan. Jadi kita ini terus-menerus diperbaiki, terus-menerus dirubah karakternya, terus-menerus dirubah kelakuannya, supaya menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Iya, baik sobat terkasih, kami informasikan untuk Anda. Untuk sementara nih teleponnya di 735792 tidak bisa dihubungi karena ada sedikit gangguan mungkin dari salurannya, dan sementara yang di SMS saja ini Pak Asen saya akan bacakan kembali silakan. Untuk sobat terkasih yang sudah berkirim SMS untuk siang ini. Bapak, saya mohon dukungan doa untuk sakit saya kedua tangan, khususnya pada jemari-jemari saya mati rasa. Sudah 10 tahun saya rasakan dan tidak bisa buat aktivitas dengan sempurna. Matur nuwun. Ya. Baik, jadi berarti bisa ada gangguan saraf, ya. Kalau terjadi tidak bisa aktivitas itu saraf gerak, ya, maupun di saraf pusat di kepala. Saya nggak tahu yang mana, itu bidangnya para dokter saraf. Jadi kami hamba Tuhan tidak sok pinter, tidak sok tahu, ya. Tapi kami hanya bisa mengambil bagian untuk mendoakan supaya terjadi jamahan Tuhan. Ya, seperti firman Tuhan katakan, orang lumpuh saja bisa, orang yang mati tangannya saja sudah itu bisa Tuhan tolong, ya. Kita akan berdoa supaya kemurahan Tuhan terjadi, ya, sehingga kaki tangan ini semua jadi normal kembali, dikuatkan lagi, Tuhan beri kekuatan seluruh otot-ototnya, seluruh saraf-sarafnya, sehingga dia bisa sehat, pulih, dan melakukan aktivitasnya dengan baik. Tuhan Yesus, kami bawa orang yang SMS tadi Tuhan. Beliau mengalami gangguan pada kaki tangannya. Tuhan, Kau istri yang mengasihi orang ini Tuhan. Kau tahu keadaannya Tuhan. Sampai sedetil-detilnya Engkau mengenal dia Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, Kau pulihkan Tuhan kekuatan baik di tangan dan di kakinya Tuhan, sehingga beliau boleh dipulihkan lagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih pada Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Iya, kita sudah doakan. Yang saya dapat satu kata saja, kekecewaan. Ya, dia sedang mengalami rasa kecewa sekali. Ya, ini yang harus dia bisa bangkit melawan kekecewaan itu. Beberapa waktu lalu saya naik pesawat, dan di pesawat itu ada majalahnya juga, yaitu bercerita tentang satu orang yang lahir normal. Ya, dia lahir normal, seluruh anggota tubuhnya normal, tetapi dia harus berhenti sekolah karena dia lahir di keluarga yang kurang mampu.
Nah, suatu hari ketika dia membantu orang tuanya kerja, dia sedang mengangkat satu pipa, ya. Terus pipa itu kena ke listrik, sehingga tubuhnya ini kena listrik, ya. Dan cilakanya waktu itu dia tidak pakai sandal, tidak pakai apa, sehingga dia dialiri listrik itu, sehingga yang terjadi adalah kaki tangannya dia lumpuh semua, ya. Dan satu matanya yang kanan juga rusak, tapi masih bisa melihat, ya. Yang kiri tidak apa-apa, ya. Kanan itu mulai terganggu. Dan lebih parah lagi, suatu hari itu kakaknya tanpa sadar mengkepret matanya sampai menjadi akhirnya buta total. Dalam kondisi dia tidak bisa apa-apa, ya. Kaki ini karena disetrum jadi mati dua-dua, tangan juga mati dua-dua, mata cacat satu, ya. Dia bangkit, ya. Kemudian ya dia belajar melukis. Kita bisa bayangkan dalam kondisi seperti itu dia belajar melukis. Apa yang dia pakai melukis? Tentu saja mulutnya, ya. Jadi lukis itu, alat lukisnya dia belajar melukis. Kemudian dia ketemu dengan seorang dosen seni rupa, ya, mengajar dia melukis. Dan sampai hari ini kemudian dia menjadi orang yang bisa memberi motivasi ke mana-mana di dunia ini, ya. Dengan keterbatasannya, kaki yang lumpuh dua-dua, tangan yang tidak berfungsi dua-dua karena bekas kena strom tegangan tinggi itu, ya, dia tetap bisa menjalani hidup dengan normal. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, keterbatasan kita bisa sangat membatasi kita, ya, kalau kita tidak punya niat dan tekad yang kuat. Tetapi juga segala kemampuan kita tetap akan membatasi kita ketika kita tidak punya keinginan yang kuat. Apa yang bisa dilakukan? Bangkit, punya kemauan. Ya, beberapa hari lalu pun di TV, di acara Kick Andy itu sama. Orang-orang yang cacat. Ya, tapi menjadi orang-orang yang berprestasi. Orang-orang yang bisa memotivasi orang-orang lain. Jadi apa yang harus dilakukan? Bangkit. Apa yang harus dilakukan? Punya kekuatan, punya kemauan, tekad yang kuat. Sehingga keterbatasan itu tidak menjadi pembatas mutlak dalam hidupnya, ya, sehingga dia bisa melampauinya. Iya, baik sobat terkasih dimanapun berada, hanya tinggal beberapa menit nih, Pak Asen boleh bersama. Saya bacakan satu SMS lagi nih untuk Anda yang sudah berbagi, dan mohon maaf apabila beberapa SMS yang sudah masuk belum bisa kami bacakan karena keterbatasan waktu kita. Ya, selamat siang, Shalom Bapak Asen dan Radio Immanuel. Saya seorang pendengar dari Jakarta, mendengarkan lewat streaming nih. Saya mohon dukungan doa kepada mama saya yang ada di Ambon, yang saat ini sedang sakit kanker mulut rahim. Terima kasih Pak Asen untuk dukungan doanya. Iya, baik ya. Memang ada dua jenis penyakit yang biasanya dialami oleh laki-laki dan perempuan. Yang pertama untuk wanita itu kanker serviks, kanker mulut rahim. Dan yang kedua buat laki-laki itu biasanya prostat. Yaitu saat ini yang menjadi masalah, ya, buat pria prostat, buat wanita kanker serviks. Itu yang jadi masalah saat ini. Kita akan bawa dalam doa. Mungkin ada nasihat Tuhan, mungkin ada teguran Tuhan atau penghiburan Tuhan. Kita tidak tahu yang mana. Biarlah Tuhan yang Maha Tahu, yang memberitahu apa jawabannya kepada anaknya itu. Tuhan Yesus, kami kembali datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa saudara kami yang pendengar radio ini yang di Jakarta Tuhan, di mana ibunya yang sedang berada di Ambon menderita sakit kanker serviks Tuhan. Tuhan, kami bawa ibu dari saudara kami ini Tuhan. Kalau ada Tuhan beri penghiburan, Tuhan berikan teguran, Engkau ada pernyataan Tuhan, Kau sampaikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau tolong ibu ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yang saya dapat cuma satu kata, yaitu kata tiga. Tiga. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban ibu ini sehingga dia sering batin di dalam batinnya mengatakan tiga. Yang pertama bisa jadi begini. Dia sudah mengalaminya selama 3 tahun ini. Berarti 3 tahun sudah saya kayak gini. Ini yang pertama. Yang kedua, berarti ada 3 anak. Apakah itu anak nomor 3? Kalau dia punya anak beberapa, anak nomor 3 yang menjadi pokok pergumulannya. Karena 3. Atau ada
3 hal yang sampai sehari ini menjadi masalah di hidupnya yang terus-menerus mengganggu hidupnya. Ya, saya mohon kalau memang anaknya memang itu bisa tanya tanyakan ke ibunya yang mana dari 3 hal ini dan bisa meng-SMS balik. Karena saya mendengar kata 3. Ibunya selalu batin dalam hatinya 3. Nah, itu saja yang saya dapat. 3 ini apakah memang sudah 3 tahun dia mengalami penderitaan? Yang kedua, apakah anak nomor 3 yang selalu mengganggu pikirannya dan menjadi beban hidupnya? Atau ada 3 hal yang selama ini itulah yang inti daripada yang menghilangkan sukacita, menghilangkan damai sejahtera di dalam hidupnya sehari-hari. Jadi ya, yang mana di antara ini saya mohon anaknya bertanya kepada ibunya, ya, menelpon ke Ambon sana untuk menanyakan ibunya. Ya, dan terus nanti membalas kembali kemari untuk kami bawa dalam doa. Karena saya dengar kata 3. Itu saja. Ya, baik Sobat Terkasih dan Pak Asen, ini tadi SMS terakhir ya, walaupun masih banyak sekali SMS yang sudah masuk untuk kesempatan siang hari ini, dan mohon maaf bagi Anda yang sudah mengirimkan SMS karena tidak semuanya bisa kami bacakan karena keterbatasan waktu kita, dan Anda bisa ikuti kembali nanti pada bulan Juni untuk tanggal 15 ya, minggu ketiga 2016. Baik Sobat Terkasih dimanapun berada, waktu kita sudah berakhir untuk acara doa mujizat pendewasaan untuk siang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum berpisah, Pak Hasan akan memberikan pesannya buat kita dan doa untuk kita semuanya. Iya, para pengubah kehidupan. Sudah 2 jam kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah 2 jam kita juga bersama-sama mendengarkan banyak pernyataan Tuhan. Entah nasihat, entah teguran, entah jalan keluar. Ya, sekarang yang inti kembali. Mari, kita jangan merasa sudah beribadah kepada Tuhan. Kita jangan merasa sudah mencari Tuhan. Ya, kalau kita ini tidak mau ditegur Tuhan. Kalau kita ini tidak mau diperbaiki motivasinya. Kalau kita tidak mau diperbaiki karakternya. Kalau kita ini tidak mau diperbaiki kekerasan hatinya. Ya, karena Tuhan mencari umat yang berkenan. Ingat, Alkitab katakan, Tuhan sering sekali menegur orang Israel. Dia kata, kamu di padang gurun, kamu beribadah kepada siapa? Terus kau persembahkan lembu kambing domba kepada siapa? Sekalipun Tuhan memerintahkan mereka untuk mengadakan ibadah, tapi kalau motivasi mereka, karakter mereka, hidup mereka, pola hidup mereka salah, ibadah mereka tidak dianggap berarti di mata Tuhan. Mereka tidak dianggap sebagai orang yang beribadah. Ini yang harus kita sadari. Jadi ibadah tidak hanya bicara tentang liturgi. Liturgi memang adalah bagian daripada ibadah. Tapi bukan ibadah itu sendiri. Karena ibadah itu menyangkut segala macam aspek kehidupan. Ya, seperti tadi, kekerasan hati kita, maksa Tuhan. Ya kita rubah. Supaya kita dianggap sebagai benar, inilah orang-orang yang beribadah. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat siaran yang lancar. Terima kasih buat streaming yang lancar bisa didengarkan di banyak tempat. Kami berdoa, kiranya siaran, pelayanan Radio Immanuel memberkati lebih banyak orang lagi. Tuhan pakai menjadi saluran berkat kepada orang lain. Lebih banyak lagi orang dibangun, diberkati, ditolong. Lebih banyak lagi orang mengalami mujizat kemurahan Tuhan lewat pelayanan radio ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap pribadi juga para pengubah kehidupan yang mendengarkan siaran ini, Tuhan berkati. Karena firman mengatakan bahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita sudah diberkati Tuhan. Karena Tuhan memang mengasihi kita semua. Amin. Baik Sobat Terkasih dimanapun berada, usai sudah kebersamaan kita untuk kesempatan siang hari ini ya, dalam acara doa mujizat pendewasaan untuk hari ini Rabu tanggal 18 Mei 2016. Terima kasih untuk kebersamaan dan perhatiannya. Pastikan Anda tetap setia di 94,3 FM. Setelah ini nanti ada rekan kami yang lain yang akan gantikan tugas Bayu selama 3 jam ke depan. Selamat beraktivitas untuk Anda. Kiranya damai Tuhan memberkati Anda semuanya. Shalom, Immanuel, Tuhan memberkati.